Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan selamat datang Bapak, Ibu, dan rekan-rekan semuanya dalam kegiatan Open House Program Studi Magister Kebijakan dan Manajemen Kesehatan FKKMK UGM dengan judul Kuliah Kebijakan dan Manajemen Kesehatan. Untuk apa dan untuk siapa? Perkenalkan, nama saya Tania Prima Auladina yang hari ini akan memandu jalannya Open House pada sore hari ini dari pukul 15.30 hingga nanti pukul 17 sore. Nah, baik Bapak Ibu dan rekan-rekan semuanya, senang sekali kita bisa bergabung pada hari ini dan kita akan dibersamai oleh 4 narasumber yang sangat-sangat spesial yang akan eh, yang akan menceritakan bagaimana pengalaman beliau-beliau sekalian dalam menempuh pendidikan Magister Kebijakan dan Manajemen Kesehatan selama di UGM sebelumnya dan bagaimana ilmu yang didapatkan saat menempuh pendidikan tersebut berguna utamanya pada dunia profesional dan peningkatan karir beliau. Dan di sesi yang terakhir nanti kita juga akan mendengarkan langsung dari Ketua Program Studi Magister Kebijakan dan Manajemen Kesehatan terkait lebih lengkapnya Prodi Magister Kebijakan dan Manajemen Kesehatan untuk teman-teman bisa sama-sama pelajari dan mungkin untuk teman-teman yang tertarik bisa segera bergabung bersama kami di Prodi Magister Kebijakan dan Manajemen Kesehatan. Nah, sebelum kita memulai acara kita pada sore hari ini, kita akan mendengarkan terlebih dahulu sambutan dari Kepala Departemen Kebijakan dan Manajemen Kesehatan, yaitu Dr. Lutfan Lazuardi, MKes PhD, untuk mengawali sesi kita pada sore hari ini. Kepada Dr. Lutfan, kami persilahkan. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, teman-teman yang berbahagia, terima kasih Bapak Ibu yang sudah menghadiri acara open house kami. Jadi pada sore hari ini kita akan bersama-sama melihat bagaimana kiprah alumni yang dulu dari belajar sampai barangkali juga berkarir dan kemudian sekarang mendapatkan posisi jabatan strategis yang kemudian juga harapannya bisa berkiprah dan juga berdampak bagi kesehatan di Indonesia. Bapak Ibu, mohon nanti untuk bisa kemudian menyampaikan juga apa yang barangkali ingin dilihat ya dari dari kegiatan selama proses perkuliahan yang barangkali juga mungkin Bapak Ibu ingin ketahui, termasuk juga hal-hal apa yang mungkin menarik bahkan juga yang mungkin menjadi tantangan ya, sehingga Bapak Ibu punya bayangan seperti apa kuliah di Magister Kebijakan dan Manajemen Kesehatan. Mungkin saya tidak ingin berpanjang lebar Bapak Ibu, tapi salah satu hal yang ingin kita dan kami tekankan adalah bahwa selama proses pembelajaran Bapak Ibu bisa mendapatkan banyak pengalaman, ilmu, dan juga jejaring ya yang harapannya bisa ikut berkontribusi juga dalam membentuk karir Bapak Ibu ke depannya. Dan kami sangat berterima kasih kepada narasumber yang sudah menyempatkan hadir untuk berbagi di sesi ini. Barangkali mungkin itu saja Bapak Ibu. Mungkin tidak banyak yang kami sampaikan, tapi harapannya nanti bisa bermakna bagi Bapak Ibu semua. Magister KMK penuh visi, belajar manajemen dan kebijakan dengan hati. Open house mari dihadiri, wujudkan masa depan kesehatan yang berarti. Demikian Bapak Ibu, terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Dr. Lutfan atas sambutannya dalam membuka acara kita pada sore hari ini. Nah, selanjutnya kita akan beranjak ke sesi pertama. Kita akan bersama-sama mendengarkan dari narasumber pertama kita. Mungkin ini saya sambil share juga CV beliau. Kita akan bersama dengan Dr. Okti Palupi Rahayuning Tias, MPH MHKes. Beliau saat ini menjabat sebagai Direktur Tata Kelola Pelayanan Kesehatan Rujukan di Ditjen Kesehatan Lanjutan Kemenkes Republik Indonesia. Dan beliau dulu menempuh Magister Rumah Sakit di FK UGM pada tahun 2009 sampai 2011. Nah, mungkin tanpa berlama-lama lagi kita undang Dr. Okti untuk bisa membagikan pengalamannya dan juga mungkin apa aja sih keseruan dulu sama kuliah yang saat ini memang sangat berguna di jabatan Dr. Okti sekarang. Kepada Dr. Okti kami persilahkan. Iya, terima kasih untuk kesempatannya yang diberikan kepada saya. Suara saya jelas nggak ya, Mbak? Jelas, Dokter.
Jelas ya, ya. Terima kasih. Terima kasih juga kepada Dr. Lutfan Azwardi, Prodi Magister KMK UGM. Eh, Senang sekali saya diberikan kesempatan untuk bisa sedikit sharing dalam acara open house untuk Prodi Magister KMK UGM ini. Dan temanya sungguh menggelitik gitu ya. Untuk siapa dan untuk apa gitu ya. Eh, Terkait dengan hal itu mungkin saya bisa dibantu sambil screen gitu ya. Bahwa saya betul, saya alumni dari Magister Rumah Sakit UGM tahun 2009, selesai di 2011. Jadi bagaimana sih ilmu yang saya dapatkan di UGM ini sangat membantu saya dalam saya berkarir selama ini seperti apa begitu. Boleh slide berikutnya barangkali. Slide berikutnya ya. Ya, bahwa saya eh, menamatkan kuliah kedokteran saya di Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro di Semarang, di mana karena backgroundnya dokter sehingga memberikan fondasi klinis begitu ya, bagaimana sih memahami pasien, memahami proses pelayanan, memahami kebutuhan kesehatan masyarakat begitu, sehingga eh, dari situ saya belajar bagaimana sih seorang dokter, bagaimana kemudian sesudah saya lulus, saya PTT di Rumah Sakit Karyadi pada waktu itu 3 tahun. Sesudah itu saya mendaftar CPNS dan alhamdulillah diterima dan langsung penempatan di kantor pusat di Kementerian Kesehatan di Jakarta. Nah, saya tidak lama sesudah penempat menjadi CPNS kemudian menjadi PNS 2009 saya mulai kuliah di eh, Magister Manajemen Rumah Sakit di UGM yang waktu itu memang kemudian mendapatkan gelar MPH begitu. Nah, dari situ memang tentunya sebelum masuk ke UGM saya juga survei dulu gitu ya. Apa sih kira-kira, banyak kan magister rumah sakit ini tidak hanya di UGM ya, banyak eh, universitas-universitas yang cukup bagus lainnya juga mempunyai program magister rumah sakit. Nah, sesudah saya survei, kemudian saya mantap memutuskan masuk ke UGM karena ternyata memang di sini lebih, pada waktu saya dulu itu dibuat dalam 6 blok. Dari semester 1 sampai semester 4 itu ada total 6 blok yang saya harus kerjakan. Namun yang membuat saya eh, lebih memilih ke UGM adalah karena ternyata itu lebih dekat kepada apa yang saya butuhkan. Dalam artian, pada waktu itu memang saya bekerja di kantor pusat di Kementerian Kesehatan, tapi di Direktorat Jenderal yang mengurusi rumah sakit, yang memang saya punya cita-cita kembali ke rumah sakit, begitu ya. Nah, sehingga eh, dalam perjalanan saya mendapatkan ilmu di UGM itu, saya belajar terkait bagaimana manajemen organisasi rumah sakit secara spesifik, yang membuat rencana strategis bisnis. Apa itu rencana strategis bisnis rumah sakit? Saya juga nggak tahu pada waktu itu, begitu ya. Eh, Kemudian menyusun supply chain management yang ternyata itu sangat membantu ketika saya kemudian bekerja di rumah sakit, eh, dan kemudian banyak hal yang pada waktu saya belajar di UGM itu menjadi fondasi yang sangat kuat ketika eh, saya bekerja dan harus melakukan keputusan-keputusan strategis dalam pekerjaan saya. Dan itu sangat terasa ketika saya kemudian berpindah ke rumah sakit. Saya bekerja di 2 rumah sakit yang cukup besar begitu di Jakarta, dan ini sangat membantu saya. Kemudian dalam perjalanannya juga saya juga sekolah Magister Hukum Kesehatan di Universitas Islam Bandung, karena memang ternyata sektor kesehatan ini sangat erat hubungannya dengan regulasi, bagaimana membuat tata kelola yang baik, dan berbagai aspek legal yang memang saya butuhkan dalam perjalanan karir saya. Slide berikutnya, boleh ya. Jadi sesudah saya masuk ke Kementerian Kesehatan itu 2006, ya, oke, next slide ya boleh. 2011 saya sesudah selesai pendidikan saya kemudian diangkat menjadi eselon 4 pada waktu itu sebagai kepala subbagian
di bagian program dan informasi, mulai dari kepala subbagian evaluasi dan pelaporan, kemudian kepala subbag program, dan kemudian kepala subbag anggaran. Di situ saya banyak belajar bahwa data itu adalah dasar kita membuat kebijakan. Kita nggak bisa merencanakan sebuah program yang baik kalau hanya berdasarkan asumsi saja. Semua harus berbasis evidence based gitu ya. Ada kebutuhan yang jelas, ada indikator-indikatornya yang kita harus comply dengan hal tersebut. Dan itu saya benar-benar dapatkan di UGM. Kemudian sesudah itu 2016 saya masuk ke rumah sakit. Saya menjadi kepala bagian perencanaan dan evaluasi, namanya perencanaan dan evaluasi serta SIM-RS rumah sakit. Kemudian juga sesudah itu saya menjadi kepala bagian SDM sampai saya menjadi direktur perencanaan organisasi dan umum di Rumah Sakit Kanker Darmais. Saya juga direktur SDM Pendidikan Penelitian, di mana dengan bekal saya di UGM itu, maka saya di rumah sakit tentunya saya bisa mengaplikasikan ilmu itu dengan lebih konkret. Saya menangani perencanaan anggaran di situ, kemudian secara SDM, organisasi, penelitian, itu semua ada di modul-modul yang diajarkan di UGM. Itu. Disitulah saya merasakan bahwa di KMK ini sangat bermanfaat. Karena rumah sakit itu kan bukan hanya tempat pelayanan medis. Memang betul core bisnis rumah sakit adalah pelayanan medis. Itu. Tapi juga bagaimana melakukan tata kelola yang baik terhadap organisasi yang besar gitu ya, rumah sakit besar begitu. Itu bagaimana kita melakukan tata kelola yang baik itu tentu butuh ilmu. Karena pada saat-saat tertentu seringkali kita dihadapkan pada pilihan-pilihan yang kita harus punya fondasi yang cukup untuk memutuskan, ya saya akan mengerjakan pilihan A dibandingkan yang B. Atau saya ketika harus memutuskan antara dua hal yang sama-sama prioritas di rumah sakit, saya harus memilih salah satunya, maka ada pertimbangan yang kita harus punya cukup fondasi yang kuat, selain tentunya juga dengan berbasis data ya, evidence based, itu sangat membantu kita dalam memutuskan suatu pekerjaan penting. Berikutnya sesudah 2022 itu saya promosi begitu menjadi direktur utama di RSAB Harapan Kita sampai di November 2025. Nah, sebagai direktur utama, karena direktur utama begitu ya, pimpinan tertinggi di sebuah rumah sakit. Kalau sebelumnya saya direktur teknis, saya masih punya dirut, jadi saya bisa bertanya kepada dirut, meminta pertimbangan dirut untuk sebuah keputusan. Nah, ketika menjadi direktur utama, maka keputusan itu menjadi keputusan strategis tentunya ya, itu menjadi kewenangan saya pada waktu itu, sehingga kepemimpinan itu menjadi penting karena harus memastikan seluruh sistem bekerja dengan baik. Tentunya untuk kepuasan pasien, untuk kepentingan pasien begitu ya. Nah, tapi bahwa memutuskan sesuatu harus dengan pertimbangan semua aspek begitu ya, baik dari aspek finansialnya, aspek pelayanannya, aspek sumber daya manusianya, dan aspek operasional yang tentu semua aspek itu harus dipertimbangkan. Bagaimana membuat balance scorecard yang baik, bagaimana membuat analisis SWOT yang kemudian ini menjadi dasar. Ini contoh ya. Ini membuat analisis SWOT, membuat balance scorecard itu kan suatu tools yang membantu kita untuk memutuskan suatu kerjaan, dan itu memang kita dapatkan dari bangku sekolah gitu. Ketika di pekerjaan nyata, nah itu maka analisis itulah yang kemudian membantu kita untuk memutuskan lebih lanjut. Nah, sejak November 2025 sampai sekarang, jadi ini kurang lebih 6 bulan begitu, saya masuk sebagai Direktur Tata Kelola Pelayanan Kesehatan Rujukan di kantor pusat kembali ke Kementerian Kesehatan. Nah, ceritanya sih di Direktur Tata Kelola itu saya menjadi Direktur Holding begitu ya pada 42 rumah sakit milik Kementerian Kesehatan, di mana saya harus bisa melihat
secara lebih luas. Secara helikopter view, tantangan rumah sakit itu tidak hanya sebagai satu rumah sakit saja, tapi sebagai rumah sakit sebagai sebuah holding untuk rumah sakit milik Kementerian Kesehatan, tapi juga saya harus bertanggung jawab pada rumah sakit lain, baik itu milik pemerintah daerah maupun milik swasta, begitu, yang bagaimana bisa mengorkestrakan rumah sakit yang ada ini sehingga bisa terbangun jejaring rujukan nasional yang berjalan efektif, berkualitas, begitu memastikan bahwa pelayanan kesehatan itu dapat merata bagi seluruh masyarakat Indonesia dengan pelayanan yang tentunya harus berkualitas. Slide berikutnya. Nah, apa sih kompetensi yang paling relevan begitu ya di dunia profesional dari ilmu yang saya dapatkan di MKUGM ini? Yang pertama adalah kemampuan menganalisis masalah, bahwa di lapangan masalah kesehatan itu tentunya sangat kompleks begitu ya. Misalnya antrean pasien di rawat jalan yang sedemikian panjangnya, bagaimana memecah itu begitu ya. Tentu itu bukan sekedar masalah angka, bukan hanya sekedar jumlah pasien saja, tapi juga bagaimana membuat alur pelayanan yang lean, yang kemudian pasien pun merasa nyaman dengan antrean pasien tersebut, membuat sistem pendaftaran online yang baik, kemudian bagaimana mengatur jadwal dokter sehingga pasien itu dapat terlayani semua. Dalam artian pada poli-poli tertentu yang memang pasiennya banyak, kita bisa menambahkan jam dokternya lebih banyak. Pada poli-poli tertentu yang jamnya lebih karena pasiennya lebih sedikit, kita juga bisa mengatur itu sehingga flow pasien menjadi lebih baik gitu. Nah, di KMK kita belajar untuk mencari akar masalahnya di mana. Bukan hanya melihat, oh ya, pasiennya banyak nih, terus gimana gitu kan. Kita harus tahu betul sebetulnya akar masalahnya di mana. Sehingga kita membuat keputusan yang tepat terhadap masalah yang. Kemudian dari KMK juga kita belajar terkait dengan perencanaan strategis, bahwa setiap organisasi kesehatan tentu punya arah ya. Ketika saya belajar di rumah sakit, ketika saya bekerja di rumah sakit, arahnya berbeda dengan ketika saya bekerja di Kementerian Kesehatan. Karena point of view-nya berbeda. Hingga di situ kita harus belajar rencana strategis itu. Apakah mau meningkatkan mutu, memperluas akses, atau mau membuat efisiensi biaya, mungkin tentu pada masing-masing itu ada strategi-strategi yang dilakukan. Harus membuat KPI yang benar-benar sesuai, sehingga strategi yang kita lakukan itu memang bisa sampai dalam artian mempunyai dampak yang nyata yang bisa dirasakan tidak hanya oleh pasien-pasien kita, tapi juga dampak itu secara nyata, secara finansialnya lebih baik, kemudian secara pelayanan mutu layanannya lebih baik, kemudian secara pengelolaan SDM-nya lebih efisien, pengelolaan operasional rumah sakitnya juga bisa berjalan. Kemudian berikutnya adalah belajar terkait dengan manajemen SDM. Bagaimana mengelola SDM bukan hal yang mudah. Dokter, perawat, tenaga penunjang, tenaga administrasi, semua harus dikelola dengan baik. Itu artinya baik dari sisi nakes nametnya mereka, tapi juga dari sisi manajemennya, manajerialnya juga harus ditantang, harus efektif dan efisien. Karena dari sepengalaman saya bekerja di 2 rumah sakit besar, ternyata belanja terbesar di rumah itu adalah belanja SDM. Jadi bagaimana supaya di sisi manajemen bisa mengatur SDM-nya seefektif, seefisien. Dokter-dokter kerja dengan produktivitas yang tinggi sehingga revenue rumah sakit naik, sehingga kita bisa menekan belanja SDM. Karena revenue-nya naik itu maka kita bisa belanja SDM-nya itu kita pembaginya itu bisa lebih kecil begitu. Berikutnya adalah pengambilan keputusan yang berbasis. Tentu kita semua juga sadari bahwa keputusan yang baik kemudian. Jadi ketika kita mau memutuskan misal menambah ruang rawat ini harus dilengkapi dengan, oh iya memang bornya sudah
overload gitu. Bornya sudah di atas 90% misalnya begitu. Kemudian waktu tunggunya ternyata pada layanan tertentu memang cukup panjang gitu. Nah, kemudian tren rujukannya juga semakin hari semakin meningkat barangkali karena rumah sakit kita makin dikenal orang begitu, semua banyak yang merujuk ke rumah sakit kita sehingga bornya. Nah, pada saat kapan kita mulai harus menambah jumlah bed, itu membutuhkan keputusan strategis. Memutuskan kapan kita memulai nambahin bed, kita membongkar tabungan kita, saldo uang kita untuk nambah belanja modal begitu ya, itu juga tidak bisa sembarangan begitu supaya kesehatan rumah, kesehatan finansialnya. Kemudian berikutnya terkait dengan kepemimpinan dan tentunya di sektor kesehatan, kerja lintas profesi adalah hal yang biasa, apalagi di level Kementerian Kesehatan begitu, lintas kementerian, lintas lembaga itu membutuhkan komunikasi yang baik, membutuhkan kemampuan komunikasi yang baik, menyatukan tim, membangun kolaborasi untuk mencapai suatu tujuan yang diharap. Nah, kemampuan komunikasi ini memang tidak berhenti belajar di bangku kuliah. Itu tentu dalam keseharian kita learning by doing tentunya, tapi belajar MK ini memberikan fondasi yang kuat bagaimana sebuah komunikasi yang baik dan efektif bisa kemudian membangun kolaborasi yang kemudian mendukung tujuan. Slide berikutnya. Ini mudah-mudahan ini slide terakhir saya, bahwa peran dari lulusan KMK dalam mengambil keputusan dan tata kelola itu sangat banyak. Bisa bekerja di rumah sakit, bisa pemerintahan, bisa juga sebagai praktisi kebijakan kesehatan atau di bidang lainnya. Setidaknya ada 3 potret yang saya ingin sampaikan. Di rumah sakit bisa sebagai manajemen, sebagai penjamin itu, bisa sebagai pengembangan sistem rujukan rumah sakit, bisa sebagai pimpinan tertinggi rumah sakit di direksi rumah sakit punya, yang mana itu sangat membutuhkan bekal manajerial rumah sakit yang bagus. Kemudian di sisi pemerintahan, entah itu di Kementerian Kesehatan, entah di dinas-dinas yang lain yang berhubungan dengan kesehatan, ini tentu kebutuhan untuk sebagai penyusun kebijakan, sebagai perencana program, baik di level nasional maupun di level daerah. Sebagai pengelola pembiayaan kesehatan, bagaimana mengatur pembiayaan kesehatan yang efektif dan efisien untuk satu tujuan, dan sebagai pengawas layanan. Kalau di level rumah sakit tentu itu sebagai langsung bagaimana menjaga mutu rumah sakit. Kalau di level pemerintahan di kementerian, maka mengawasi mutu, menjaga akreditasi, membuat kebijakan-kebijakan terkait akreditasi itu menjadi hal yang. Kemudian di sisi praktisi kebijakan kesehatan tentu bisa konsultan rekan, menjadi akademisi, peneliti barangkali, penggerak transformasi layanan. Saya kira itu adalah hal-hal yang sangat mungkin untuk mendukung karir rekan-rekan semua alumni dari KMK. Saya kira itu ya yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat, dan sedikit dari saya ini mudah-mudahan bisa memberikan insight bagaimana sih prodi magister KMK ini membantu kita dalam karir kita dan dalam perjalanan kita ke depan. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Dr. Okti atas paparannya yang sangat luar biasa sekali. Berangkat dari motivasi Dr. Okti dulu ingin berangkat dari rumah sakit, kemudian setelah menjalani kuliah, kemudian menjadi direktur, semangatnya adalah untuk pasien dan juga untuk SDM yang ada di rumah sakit, bagaimana bisa terkelola semuanya dengan baik agar sistem di rumah sakit itu bisa berjalan hingga saat ini menjadi direktur tata kelola pelayanan kesehatan rujukan di Kemenkes RI. Terima kasih banyak Dr. Okti. Izin kami mohon untuk tetap bersama kami dong sampai nanti sesi diskusi, karena saya yakin ini teman-teman banyak sekali yang mungkin ingin bertanya pengalaman atau bagaimana cara-cara atau strategi khusus dokter misalnya setelah lulus kemudian bisa menjadi seperti Dr. Okti yang sekarang ini. Terima kasih Dok. Mungkin selanjutnya kita akan lanjutkan kepada sesi yang kedua. Kali ini adalah kita juga kedatangan narasumber yang adalah seorang alumni dari Minat Kebijakan
Pembiayaan dan Manajemen Asuransi Kesehatan tahun 2016, yaitu Dr. Laksana MPH AAK. Beliau saat ini menjabat sebagai VP Kebijakan dan Layanan di Yakes Pertamina. Ya. Pada Dr. Laksana, monggo Dok, kami persilahkan. Ya, terima kasih Mbak. Selamat sore Bapak Ibu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pertama-tama senang sekali bisa hadir di sore hari ini, diundang kembali oleh Dr. Lutfan, kemudian Dr. Like, dan juga ketemu juga dengan Dr. Okti. Selamat sore Dok. Saya baru tahu kalau dokter juga sama-sama alumni Dok. Artinya kemarin pas ketemu terakhir. Nah, jadi ternyata Bapak Ibu semua dunia sempit ya Bapak Ibu. Ternyata setelah lulus dari KMK ini kita ternyata di luar itu akan ketemu dengan banyak alumni yang kalau kita telusur ternyata oh ini dulu angkatan berapa dan ketemunya di tempat-tempat yang nggak terduga seperti di sore hari ini. Seperti kemarin waktu kalau tahu udah lebih cepat berarti kan. Iya. Ya, jadi di sore hari ini mungkin saya akan bercerita terkait dengan apa-apa yang saya jalani ya. Tentunya ini mungkin agak berbeda dibandingkan dengan apa yang disampaikan Dr. Okti ya, karena untuk lingkungan di tempat saya di dunia korporasi, terutama di Migas ini mungkin kalau bagi teman-teman dokter atau medis di waktu kami kuliah dulu sama sekali nggak terbayang. Jadi dulu tuh kuliah itu kalau nggak spesialis ya PNS, dokter umum atau mungkin ke apa dinas kesehatan atau Kemkes dan lain-lain gitu. Jarang sekali yang terpikirkan ada dokter di perusahaan ataupun kalau di perusahaan kebayangnya dulu pasti di offshore atau di apa ternyata kebutuhan-kebutuhan medis di perusahaan tertentu. Nah, mungkin saya nanti akan bercerita terkait dengan itu agar membuka juga wawasan bagi Bapak Ibu semua, eh, terutama yang mungkin yang masih baru-baru yang akan masuk KMK ataupun yang sedang merencanakan karir ke depannya seperti apa, bahwa di luar itu banyak sekali peluang-peluang yang kita bisa masuki dengan ilmu yang kita dapatkan dari KMK. Oke, saya coba share slide dahulu. Sebentar. Oke, mohon maaf agak lama. Karena kami biasanya pakai M-Teams, nggak biasa pakai Zoom. Jadi agak. Oke, jadi di sore hari ini mungkin saya akan cerita bagaimana tata kelola kesehatan di korporasi dan apa sih hubungannya dengan perkuliahan di KMK seperti itu ya. Untuk perkenalan terlebih dahulu, nama saya Laksana. Saya asli dari Jogja, dari kecil sampai besar sampai kuliah itu di Jogja. S1-nya di FKUGM, kemudian UAS juga di FKUGM. Kemudian masuk ke KPMAK di tahun 2014 akhir, lulus di 2016 awal. Kalau secara background keilmuannya selain mengikuti AAK, karena saya di Pertamina, saya juga dari perusahaan diwajibkan pada waktu awal-awal masuk itu juga harus mengerti terkait dengan kesehatan kerja, maka ada sertifikasi untuk Hiperkes, kemudian HIMU dan sebagainya di situ. Jadi sangat kompleks di tempat kami. Nah, kemudian secara experience kerjanya, awalnya saya dulu di CPNS juga di DIY, tapi waktu itu karena udah lama dari kecil sampai besar di Jogja, saya iseng-iseng nyobain tempat lain dan waktu itu keterima di Pertamina dan penempatan pertamanya cukup jauh waktu itu di Dumai. Di waktu itu saya masih megang terkait kesehatan kerja, jadi benar-benar yang masuk kilang, kemudian ada pemeriksaan kesehatan di lapangan dan sebagainya. Kemudian tahun 2014 itu ke Jakarta sudah mulai pegang-pegang di manajemen. Kemudian karena di Pertamina ini alhamdulillahnya kita sering sekali ditugaskan kemana-mana, sempat ke Maluku Papua juga selama setahun. Dan waktu itu kemudian ada tes untuk tugas belajar dari Pertamina, lolos dan mendapatkan tugas belajar di dalam negeri waktu itu, dan ini cukup unik juga. Jadi selama ini kalau di Pertamina itu rata-rata teman-teman kami atau senior-senior saya itu ditugaskan untuk belajar kesehatan kerja. Nah, tapi memang ternyata secara kebutuhan dari perusahaan ini melihat bahwa selain kesehatan kerja itu pembiayaan kesehatan itu juga sangat sangat fundamental di sebuah korporasi. Makanya karena belum ada orang yang mempelajari ilmu itu di Pertamina, oleh karena itu di 2015 itu saya dikirimkan ke
KMK UGM, terutama khususnya di KPMAK untuk belajar S2 di sana. Sebagai orang Jogja, tentunya saya sangat senang sekali. Ini juga mungkin bagi Bapak Ibu yang akan berminat belajar di UGM, tentunya Jogja ini juga merupakan suatu magnet juga Bapak Ibu ya. Jadi jangan hanya nanti kalau di UGM hanya belajar saja, tapi juga di kota Jogja ini juga banyak sekali hal-hal yang bisa kita manfaatkan untuk belajar karena memang secara ekosistem eh, suasananya memang sangat mendukung untuk belajar baik secara formal maupun informal di situ. Nah, kemudian setelah tugas belajar ini saya ditempatkan sudah mulai menjurus ke aspek S2 yang saya pelajari. Jadi saya ditempatkan di Officer Managed Care waktu itu. Ini sudah mulai menjurus tentang apa yang saya pelajari di kuliah. Namun namanya juga Pertamina, ternyata di unit masih dibutuhkan juga. Jadi saya sempat dikirim ke Cilacap sebagai area manager yang membawahi untuk layanan kesehatan di Kilang Cilacap waktu itu. Nah, setelah itu baru di 2021 ditarik kembali ke pusat. Kebetulan di pusat ini saat ini dibedakan antara pengelolaan kesehatan kerja dengan pengelolaan layanan kesehatan. Jadi untuk kesehatan kerja ini dikelola oleh Pertamina HSSE Holding. Kemudian untuk layanan kesehatan itu sekarang dibentuk namanya Yayasan Kesehatan Pertamina untuk mengelola layanan kesehatan bagi pekerja aktif, keluarga, dan pensiunannya. Nah, secara perjalanannya di tahun 2023 saya ditunjuk menjadi VP penunjang layanan dan di 2025 tahun lalu sampai sekarang diberikan amanah di VP Kebijakan dan Layanan Kesehatan di Yakas Pertamina. Nah, mungkin sebelum cerita lebih dalam terkait Pertamina ini ada beberapa fakta empiris yang sama-sama bisa kita ketahui di lapangan ya bahwa kalau kita lihat data di luaran sana, di global medical trend dan sebagainya, bahwa inflasi global saat ini cukup tinggi di atas rata-rata inflasi non medis ya. Kalau di global itu bisa mungkin 9 sampai 10, tapi di Asia Tenggara khususnya di Indonesia itu cukup tinggi sekitar di 17,7% untuk 2026 ini prediksinya. Dan di tahun-tahun sebelumnya juga cukup tinggi kalau kita ketahui sama-sama di angka 13 sampai 16%-an juga seperti itu. Nah, kemudian juga kalau kita juga coba tengok data penyakit-penyakit katastrofik, ini kalau misalnya kita ambil contohnya BPJS saja itu di tahun 2024 sudah menghabiskan 37 triliun, hampir 20%-an lebih dari biaya BPJS-nya dan diperkirakan di tahun ini juga meningkat sekitar 11 triliunan. Dan juga sama-sama kita ketahui ini banyak sekali terapi-terapi kesehatan terbaru, imunoterapi, targeted cell, robotik, kemudian ada intervensi jantung yang ablasi 3D, kemudian intervensi untuk penanganan stroke dan lain-lain, termasuk juga mulai penggunaan AI juga saat ini yang tentunya itu memberikan layanan ataupun outcome bagi pengobatan yang lebih baik, tapi di satu sisi secara biaya sangat apa ya memberikan atensi bagi kami bahwa biayanya juga sangat meningkat dengan adanya teknologi-teknologi baru seperti ini. Nah, di satu sisi lain juga dari WHO, kemudian dari NSCEE itu masih ada ditemukan fraud sekitar 10%-an dari layanan kesehatan yang ada. Itu juga menjadi salah satu concern kami di Pertamina. Kemudian juga salah satu yang menjadi concern dari teman-teman kami juga, terutama di SDM atau di Human Capital itu bahwa ternyata benefit kesehatan bagi sebuah korporasi itu merupakan magnet dia tarik untuk talent-talent terbaik dari suatu perusahaan itu untuk memilih bertahan di perusahaan. Ini kami contohkan misalnya di Migas ini persaingannya cukup ketat. Jadi kalau dulunya sewaktu awal-awal Pertamina atau di pertengahan Pertamina itu banyak sekali talent-talent berbakat kami itu akhirnya pindah ke Dubai atau dipajak Petronas dan macam-macam karena secara benefit kesehatannya ternyata di luaran sana itu lebih bagus dibandingkan dengan di Indonesia atau di Pertamina. Nah, oleh karena itu sekitar tahun 2000-an itu ada banyak sekali perbaikan-perbaikan yang kita lakukan untuk menjaga gap benefit antara eh, layanan kesehatan yang diberikan oleh Pertamina dengan perusahaan-perusahaan migas multinasional di luar sana seperti itu sehingga kami bisa menahan talent-talent berbakat kami karena sewaktu kami kehilangan talent ini itu investasinya cukup besar ya Pak. Bisa jadi sekitar 200% dari apa ya kita harus ngulang lagi dari awal untuk menyiapkan seseorang itu benar-benar kompeten di bidangnya. Dan satu lagi mungkin di
migas itu yang sangat kami waspadai adalah hazard lingkungan, resiko-resiko lingkungan kerja yang sangat tinggi, baik dari fisik, kemudian chemical, kemudian biological, dan lain-lain. Dan saat ini juga mulai menjadi hot issue terkait dengan kesehatan mental. Jadi kesehatan mental ini juga tidak hanya terjadi di luaran sana, tapi secara korporasi dengan banyaknya masuk Gen Z di korporasi ini tentunya ternyata membawa perubahan ataupun suasana yang berbeda di dalam operasional kantor sehari-hari seperti itu. Nah, dari beberapa hal tersebut itu saya coba mengerucutkan ada beberapa tantangan yang kami hadapi dalam pengelolaan kesehatan korporat, terutama di Pertamina. Yang pertama terkait tadi inflasi biaya kesehatan yang tinggi. Jadi data yang ada di lapangan itu ternyata juga kami alami. Saat ini, alhamdulillahnya kami bisa menekan angka inflasi internal kami itu di bawah angka inflasi nasional. Ini tentunya juga manfaat dari apa yang kami pelajari di KMK ini, bagaimana kami bisa menjaga kenaikan inflasi itu tidak melebihi dari angka yang di luaran sana. Karena kalau kita bilang kita nggak akan ada inflasi, nggak mungkin juga, pasti inflasi itu pasti ada, tapi bagaimana kami bisa mengendalikannya agar secara kemampuan perusahaan juga bisa kami jagain. Jadi walaupun kami bergerak di migas yang mungkin kalau dilihat dari luaran, oh uangnya cukup untuk pembiayaan kesehatan dan sebagainya, tapi di mana-mana yang namanya resources itu pasti terbatas ya Bapak Ibu semua. Jadi kami juga harus mulai melihat agar biaya layanan kesehatan ini juga tetap terkendali. Karena di suatu saat, suatu titik nanti pasti akan juga dilihat dalam satu produksi cost barel misalnya Pertamax atau Pertamax Turbo itu berapa sih biaya kesehatannya untuk karyawannya, itu akan dilihat di situ karena itu akan menjadi bagian dari cost production untuk eh, penyulingan minyak ataupun pembuatan produk minyak di situ. Yang berikutnya adalah peningkatan kasus-kasus tropik. Selain BPJS, kami juga mengalami yang sama. Ada sekitar 8 atau 10 case-case yang sangat high cost di kami yang menghabiskan kurang lebih 28% dari anggaran kami, yang ini juga menjadi perhatian kami bagaimana penanganan-penanganannya. Kemudian juga untuk yang ketiga, perkembangan teknologi medis berbiaya tinggi. Ini juga sangat sangat menjadi perhatian kami. Di satu sisi kami ingin layanan yang diberikan ini yang terbaik, tapi di satu sisi kami juga harus menyiapkan anggaran yang lebih untuk penggunaan teknologi-teknologi berbiaya tinggi ini. Kemudian ada risiko overutilisasi. Ini juga karena kami melakukan swakelola layanan kesehatan, jadi kami saat ini tidak menggunakan asuransi, kami mengelola layanan kesehatan internal kami. Kami bekerja sama langsung dengan rumah sakit yang ada di Indonesia, baik swasta, baik grup-grup besar, ataupun juga dengan rumah sakit vertikal Kemenkes. Kami sekitar 2 bulan yang lalu menandatangani MOU dengan Dr. Okti untuk kerjasama rumah sakit vertikal Kemenkes di seluruh Indonesia. Nah, tentunya di situ itu terutama untuk rumah sakit yang memang orientasinya bisnis seperti rumah sakit swasta itu resiko-resiko terjadinya overutilisasi ini sangat tinggi. Jadi kami juga menjadi warning bagi kami untuk kami menjaganya. Dan yang kelima adalah kompleksitas pengelolaan populasi besar. Saat ini kami ada kurang lebih 100 ribuan lebih dan sebarannya cukup beragam dari kota-kota besar sampai di pelosok, sampai di pulau-pulau terpencil. Ini menjadi concern kami bagaimana pemerataan layanan ini dapat diterima oleh semua pekerja, baik dari penempatan di kantor pusat Jakarta maupun penempatan yang ada di Aceh, di Kalimantan di ujung, atau di remote-remote pulau tertentu, ataupun di Papua sana seperti itu. Kemudian yang berikutnya adalah tadi yang retensi talenta di tengah kompetisi global ini juga bagaimana kami menjaga keseimbangan itu. Kemudian tadi yang risiko akibat dasar lingkungan kerja dan juga kompleksitas layanan di remote dan high risk area. Nah, dari 8 aspek tantangan ini kalau coba saya elaborasi itu kami coba susun menjadi 4 besar untuk pendekatan strategisnya yang nantinya juga sangat berhubungan dengan KMK. Yang pertama terkait dengan managed care, bagaimana kami mengelola layanan ini, bagaimana kami melakukan UR, bagaimana kami melakukan case management, koordinasi dengan para provider untuk menjamin ketepatan layanan, kendali biaya tanpa mengurangi mutu dari layanan.
Kemudian sama tadi seperti Dokter Okti sampaikan bahwa data itu sangat penting di kami. Data driven decision ini menjadi salah satu hal yang sangat urgent ataupun sangat sangat vital untuk kami telaah, karena sewaktu data yang masuk di kami itu sampah garbage in itu, maka data keluaran kami untuk penentuan kebijakan juga tentunya tidak akan tepat. Makanya di kami untuk memanfaatkan data analitik ini sangat sangat diperlukan untuk menjaga kendali biaya ataupun untuk menentukan kebijakan layanan yang pas untuk Pertamina. Kemudian yang ketiga adalah cost containment strategy, untuk bagaimana kami menerapkan pendekatan sistematis pengendalian biaya melalui sama tadi ada UR, ada tarif. Kami saat ini sedang mencoba mengembangkan tarif Pertamina DRG. Kami akan kedepannya meniru untuk DRG-nya pemerintah. Kemudian kami juga saat ini mengembangkan tarif-tarif paket untuk layanan kami dengan rumah sakit. Kami juga pendekatan dengan formularium obat dari Pertamina, dan juga pemilihan provider kami lakukan credentialing. Jadi kami tidak otomatis semua provider kami lakukan pembukaan kerjasama, tapi kami lakukan ada credentialing, dan juga untuk perpanjangan kontrak kerjasama kami melakukan re-credentialing di situ. Yang keempat, clinical governance yang kuat, di mana bagaimana tata kelola klinis untuk memastikan layanan itu sesuai dengan standar, clinical pathway, dan orientasi pada pasien safety serta kualitas layanan yang diberikan. Nah, dari empat tadi itu kalau saya coba relevasikan dengan kurikulum kompetensi di KMK, ini kebetulan ternyata saya masih memiliki data silabusnya kuliah, dan kemarin juga dari teman-teman setelah saya minta ternyata masih serupa, ada beberapa hal yang baru tapi secara umum masih sama. Kalau saya coba hubungkan relevansinya dari yang pertama tadi terkait dengan managed care, ini untuk mata perkuliahan yang relevan tuh di KPMK, kalau Bapak Ibu ada yang berminat masuk ke sana nantinya, itu akan mempelajari terkait dengan kebijakan manajemen kesehatan, kemudian sistem pembayaran vaskes ke rumah sakit, klinik, dan sebagainya, bagaimana kendali mutu dan biaya, kemudian juga akan ada mata kuliah terkait sosial, asuransi, dan kesehatan. Relevansinya di kami atau di dunia kerja ini sangat bermanfaat bagaimana kami untuk mengatur gatekeeper dari PPK 1 ke PPK 2, kemudian bagaimana sih kami bisa memastikan tindakan medis ini sesuai indikasi, kemudian juga bagaimana kami mengontrol utilisasi layanan agar memang tepat sasaran seperti itu. Output nyatanya kami bisa membuat sistem rujukan terstruktur. Saat ini kami menggunakan pola managed care untuk sistem layanan di Pertamina, jadi nggak boleh itu langsung ke PPK 2, harus melalui PPK 1. Hal seperti itu kami lakukan untuk tadi menjaga biaya agar tidak terlalu tinggi. Kemudian yang berikutnya terkait dengan data driven decision. Di KPMK kami diajari bagaimana epidemiologi, bagaimana biostatistik, ini yang cukup bikin tentunya pusing kalau waktu kuliah. Ternyata pada waktu di dunia kerja sangat dibutuhkan dan bermanfaat. Kemudian kami juga ada informatika kesehatan dan metodologi penelitian. Dan ini empat mata kuliah ini juga ternyata sangat bermanfaat sewaktu kami melakukan analisis tren biaya ataupun morbiditas penyakit. Kami melakukan identifikasi high cost case, bagaimana kami menyusun Pareto, mana penyakit yang dia memakan biaya besar, utilisasinya besar, dan juga bagaimana kami melakukan monitoring performa dari provider. Saat ini kami juga melakukan pengembangan aplikasi secara internal. Jadi kami punya aplikasi namanya Allcare, di mana di aplikasi tersebut kami juga membuat dashboard utilisasi dan biaya, kemudian profiling risiko peserta, dan juga saat ini kami juga mengembangkan ke arah IE untuk prediktif analitik, di mana kami akan mencoba memprediksi seseorang dengan hasil medical check up status tertentu, kemudian dia ada sakit, misalnya sakit hipertensi, sakit DM, dan sebagainya, itu nanti 5 tahun ke depan untuk resiko penyakitnya menjadi apa saja dan resiko biayanya seberapa besar. Ini sedang kita kembangkan juga untuk kedepannya. Dan ini juga ternyata sewaktu kuliah dulu ternyata juga sudah diajari, walaupun secara teknologinya mungkin nggak semaju sekarang, tapi ternyata sudah ada di masa kuliah waktu dulu. Yang berikutnya terkait dengan cost containment strategy, bahwa di perkuliahan kami diajari ada ekonomi kesehatan, pembiayaan kesehatan,
Ada juga analisis biaya dan premi, asuransi kesehatan komersial juga diajari juga pada waktu kuliah. Dulu di Pertamina kami juga pernah menggunakan asuransi kesehatan komersial waktu itu, tapi dengan kajian-kajian yang kami lakukan ternyata untuk asuransi kesehatan ini ternyata tidak pas untuk pelayanan yang kami berikan karena banyak sekali di asuransi ini, terutama untuk case-case misalnya kasus-kasus komunitas, kemudian infertility, kemudian kasus terminal illness dan sebagainya itu tidak di cover. Nah, ternyata kalau di kami karena ini di cover, akhirnya sewaktu kami menggunakan asuransi, ini kami harus tetap mengeluarkan biaya yang cukup banyak untuk menutupnya. Dengan mata kuliah yang tadi juga itu untuk di dunia kerja ini salah satu yang bisa kami lakukan adalah pengendalian inflasi biaya kesehatan, negosiasi tarif. Nah, ini juga ternyata yang selama saya kuliah di kedokteran juga nggak ada negosiasi tarif. Ternyata dengan di KPMAK kami diajari bagaimana penyusunan tarif. Ternyata itu sangat berguna bagaimana kami melakukan negosiasi dengan rumah sakit. Kemudian kami juga menentukan kebijakan benefit apa saja sih yang harus kita berikan dan ini tetap sustain untuk dilakukan oleh perusahaan. Output nyatanya kami ada tarif-tarif paket, kemudian kami juga ada strategi efisiensi layanan, pengendalian cost untuk kasus-kasus tertentu, dan tentunya ujungnya adalah di efisiensi biaya. Kemudian juga untuk yang terakhir adalah terkait dengan clinical governance, ada mata kuliah kebijakan dan manajemen mutu, hukum, etika, dan regulasi kesehatan, dan juga ada penilaian teknologi kesehatan atau HTA. Hukum etika ini yang mungkin dulu terasa waktu kuliah ternyata mungkin nggak dirasakan terlalu penting, ternyata sewaktu di dunia kerja ataupun kita menghadapi lapangan saat ini ternyata hukum dan etika dan juga regulasi kesehatan ini sangat penting ya Bapak Ibu semua. Termasuk sekarang munculnya ada undang-undang PDP untuk perlindungan data pribadi di mana data kesehatan itu merupakan data vital yang masuk kategori tertinggi secara rahasianya. Jadi kami sangat berhati-hati saat ini Bapak Ibu untuk bagaimana data-data pasien ini tidak tersebar kemana-mana, bagaimana kami melakukan enkripsi data, bagaimana kami mencegah terjadinya serangan cyber dan sebagainya. Seperti itu. Nah, outputnya di dunia nyata, bagaimana kami memastikan pasien safety, kemudian compliance dengan regulasi pemerintah, regulasi Kemenkes, dan juga bagaimana kami memastikan sistem-sistem rujukan di kami ini dapat berjalan dengan pas. Seperti itu. Nah, mungkin selain apa yang kami dapatkan di perkuliahan, tentunya tadi bagaimana kami juga melakukan komunikasi dan hubungan. Jadi setelah saya lulus pun saya masih tetap menjaga hubungan baik dengan teman-teman di KPA Maka maupun di KMK UGM. Jadi kami sering melakukan juga kajian atau proyek dengan teman-teman di UGM baik dari KMK maupun di teman-teman alumni KPA Maka. Ini tentunya sangat bermanfaat bagi kami bagaimana kami menggunakan kedekatan secara keilmuan ini agar kami mendapatkan hal-hal yang bermanfaat positif di Pertamina. Jadi secara umumnya bagaimana saya kuliah di KPA Maka dan bagaimana relevansinya dengan apa yang saya kerjakan sekarang, saya merasakan bahwa kurikulum di KPA Maka ini tidak hanya membekali pengetahuan kesehatan bagi saya, tetapi juga membentuk kemampuan dalam mengelola sistem layanan kesehatan secara komprehensif, mulai dari pengendalian biaya, penjaminan mutu, hingga pengambilan keputusan berbasis data yang sangat relevan dengan kebutuhan nyata di korporasi, khususnya kami di Pertamina. Mungkin itu dari saya, terima kasih. Saya kembalikan lagi ke moderator. Terima kasih banyak Dokter Laksana atas paparannya yang sangat menarik. Ini untuk menjadi dokter di korporasi ternyata ada jalurnya yang memang mungkin tidak banyak orang tahu dan ternyata bisa menjadi supporting backbone untuk korporasi Indonesia, BUMN migas kita agar bisa lebih bersaing di tingkat internasional dan tidak kalah juga dengan korporasi di negara-negara lain. Terima kasih banyak Dokter Laksana. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke sesi ketiga, yaitu sesi yang lebih banyak membahas terkait apa saja sih yang dikerjakan selama perkuliahan, bagaimana pengalamannya, dan juga lebih spesifik lagi adalah bagaimana pengalaman di luar perkuliahan, gitu. Nah, selanjutnya kita undang Kak Nila Munana, SHG MHPM, yang adalah
Assistant for Grant di Biro Perencanaan dan Anggaran Kemenkes RI yang saat ini atau yang sebelumnya adalah alumni dari Minat Kebijakan, Pelayanan dan Manajemen Kesehatan. Kanila, apakah sudah bergabung? Iya, suaranya agak kecil, Kanila. Ini sudah jelas? Oh ya, sudah jelas. Baik, silakan Kanila, kami persilahkan. Ya, baik sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat sore Bapak Ibu, yang terhormat Dr. Lutfan, kemudian Dr. Lika, kemudian Dr. Okti, Dr. Aksana. Di sini juga ada beberapa dosen lainnya, Mbak Lusa, kemudian ada Mbak Hanifah, dan teman-teman mungkin ada beberapa juga. Dan saya lihat ada juga beberapa alumni yang bergabung, mungkin sekaligus ingin bernostalgia untuk mengikuti open house HPM ini. Nah, senang sekali saya bisa bergabung di acara ini karena sejujurnya saya yang paling tidak berpengalaman di sini karena dari saya lulus S1 itu saya langsung masuk ke HPM. Jadi mungkin dari sebelumnya, dari dua narasumber sebelumnya, itu Dr. Okti dan juga Dr. Laksana, khususnya mereka berdua adalah background-nya adalah dokter. Nah, saya di sini itu background-nya adalah langsung lulusan S1, kemudian langsung masuk S2. Jadi memang belum banyak pengalaman. Jadi saya masih fresh graduate sebenarnya. Nah, mungkin saya izin untuk share screen. Izin, Mbak, apakah sudah terlihat nih? Sudah. Ya, baik. Terima kasih untuk konfirmasinya. Jadi saya di sini memang berbagi terkait bertumbuh di luar ruang kelas. Nah, sebelumnya, perkenalkan nama saya Nila Munana, SDG MHPM. Saya S1 di Fakultas Kedokteran Gigi, Universitas Gadjah Mada tahun 2016. Tadi mungkin dari yang sebelum-sebelumnya, narasumber yang sebelumnya mungkin sudah sangat expert Bu. Jadi di sini saya lulusan fresh graduate langsung masuk ke S2 di Health Policy Management di KMPK, Kebijakan Manajemen Pelayanan Kesehatan di tahun 2021. Jadi pengalaman kerja saya itu di HPM juga sebagai asisten peneliti dan juga asisten departemen. Kemudian untuk saat ini saya bekerja di Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Nah, untuk pengalaman berkuliah, karena saya masuk di tahun 2021, nah itu pada saat itu saya bersekolah pada saat adanya COVID-19. Nah, karena adanya COVID-19 ini, perkuliahannya dilaksanakan secara online, jadi tidak bertatap muka. Nah, di sini saya tidak khawatir karena dari HPM sendiri memiliki dosen dan juga tenaga pendidik yang sangat berpengalaman dan juga ahli di bidangnya masing-masing. Nah, kemudian tidak juga khawatir terkait bagaimana apabila kita tidak datang langsung ke UGM, itu untuk materinya semuanya dari akses perkuliahan, dari materi, kemudian dari penugasan hingga kuis maupun tanya jawab itu bisa dilaksanakan di portal UGM. Di sini ada namanya Elok dan juga Gamel. Kemudian fasilitas lainnya adalah apabila kita melaksanakan tesis di UGM itu kita dibantu dengan fasilitas-fasilitas dari perpustakaan untuk mengakses jurnal dan juga penelitian-penelitian sebelumnya. Nah, mungkin saya di sini akan menitik beratkan kesempatan saya di luar perkuliahan karena yang tadi saya katakan bahwa saya berkuliah secara online, jadi banyak sekali pelaksanaan akademik itu dilaksanakan di rumah masing-masing. Jadi tidak hadir secara langsung di Jogja, tidak bisa bertemu secara langsung. Kemudian untuk kesempatan saat berkuliah itu untuk mahasiswa sendiri memiliki banyak kesempatan untuk mengikuti beberapa kegiatan di luar ruang kelas perkuliahan. Tidak hanya tentang akademik maupun ada juga pelaksanaan kegiatan non-akademik, kemudian ada pengabdian masyarakat, kemudian mengikuti perlombaan dan seminar di dalam maupun luar negeri, itu banyak sekali. Kemudian ada juga beasiswa, kemudian ada juga penelitian bersama pusat studi. Di sini ada pusat studi PKMK maupun dengan departemen atau dosen di HPM itu sendiri. Kemudian ada kegiatan akademik, kemudian ada magang dan juga praktek lapangan. Nah, ini salah satu kegiatan di luar ruang kelas, yaitu di ruang di luar akademik, pelaksanaan akademik. Itu saya mengikuti kegiatan pengabdian masyarakat. Di sini pengabdian masyarakatnya diusulkan oleh Dr. Lika.
Nah, ini mengenai akselerasi penurunan angka kematian ibu di wilayah Yogyakarta dengan penguatan tata laksana klinis dan sistem kesehatan. Nah, ini pelaksanaan pengabdian masyarakat ini tidak hanya dilaksanakan oleh dosen dan juga tenaga pendidik, namun juga dilaksanakan oleh para mahasiswa juga. Di sini mengajak para mahasiswa. Nah, ini pelaksanaannya itu juga dilaksanakan di berbagai dinas kesehatan, di Bantul, kemudian di Gunung Kidul, dan juga di Dinkes Daerah Istimewa Yogyakarta. Jadi, walaupun masih mahasiswa, kita diajak untuk ke Dinkes, kemudian kita melihat bagaimana pelaksanaan kegiatan pelayanan kesehatan di sana, kemudian bagaimana sistemnya seperti itu. Nah, kemudian saya juga mengikuti beberapa perlombaan dan juga seminar. Nah, ada banyak sekali sebenarnya perlombaan dan juga seminar di UGM maupun di KMTK itu sendiri atau di HPM itu sendiri. Nah, sebenarnya ini ada IPGS International Postgraduate Symposium. Sebenarnya ini adalah bukan kegiatan perlombaan atau seminar di HPM itu sendiri, bukan HPM yang mengadakan, namun ini dari FK. Ini sebenarnya gabungan dari beberapa fakultas juga. Kemudian di sini saya dipasangkan dengan para residen seperti itu. Jadi tidak hanya berkumpul dengan para sesama S2 HPM saja atau IKM saja seperti itu, tapi kita bisa berkesempatan untuk bergabung dengan residen seperti itu. Nah, selain itu ada juga PHS di sini, Public Health Symposium. Ini yang mengadakan IKM, Ilmu Kesehatan Masyarakat UGM. Kemudian di sini juga ada ITTP, Second International Teleconference on Technology and Policy COVID-19. Di sini ini merupakan kegiatan atau perlombaan yang diadakan oleh UI, kalau tidak salah. Nah, ini saya mengikuti kegiatan ini bersama teman-teman saya. Kemudian, nah di sini ada juga Postgraduate Forum atau PGF. Nah, di sini saya mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan beasiswa dengan oral presentation di Prince Songkla University Hatyai tahun 2023. Jadi, pelaksanaan Postgraduate Forum ini melibatkan atau berkolaborasi dengan 3 negara. Yang pertama yaitu adalah Indonesia, yaitu UGM sendiri, HPM UGM, kemudian di Malaysia ada University Kebangsaan Malaysia, kemudian di Thailand yaitu Prince Songkla University. Nah, ini di Hatyai, Thailand. Untuk kegiatan ini dilaksanakan biasanya untuk Postgraduate Forum biasanya dilaksanakan secara bergulir. Jadi yang pertama misalnya Thailand dilaksanakan di tahun 2023, kemudian di tahun 2024 ini dilaksanakan juga di Malaysia. Kemudian 2025 dilaksanakan di Indonesia dan kemudian nanti selanjutnya kembali lagi ke Thailand seperti di tahun 2026. Nah, ini juga saya berkesempatan untuk mengikuti di Malaysia juga. Nah, ini acaranya adalah oral presentation dan juga maupun poster presentation. Nah, kemudian untuk penelitian bersama Pusat Studi PKMK maupun Departemen HPM. Jadi di sini saya berkesempatan juga untuk mengikuti sebagai tim peneliti kualitatif pada penelitian mengenai protecting non-COVID essential health service during COVID-19 pandemic di tahun 2023 bersama yang bekerja sama dengan Novel Institute dan Global Institute dan juga World Bank. Nah, ini juga ada Dr. Ika juga di sini dengan Mbak Hanifah, kemudian ada Mbak Istirahat Nisa dengan Dr. Lutfan dan lain sebagainya. Ini pengalaman ini sangat memberikan ilmu dan juga pengetahuan bagi saya khususnya untuk bekerja sama dengan di level internasional dan maupun kemitraan internasional. Nah, di sini pengalaman bekerja sama dengan World Bank ini membawa saya untuk menjadi bekal saya bekerja di kementerian kesini karena pada saat di Assistant for Grant yang untuk hibahnya adalah bersumber dari World Bank. Nah, kemudian selain itu saya juga bagi tim penulis pada buku Perkembangan Transformasi Kebijakan Kesehatan di Indonesia di tahun 2024 yang bekerja sama dengan BKPK, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Nah, ini adalah foto pada saat saya melakukan penelitian bersama dengan tim penulis dari sejarah juga. Di sini ada Pak Bahaudin. Nah, ini mewawancarai Prof. Mila dan juga Prof. Muluk. Nah, ini adalah buku yang diterbitkan. Di sini saya sebagai tim penulis bersama teman-teman lainnya
Nah, di sini tidak hanya dari HPM saja, jadi kita juga bisa berkolaborasi dengan tim sejarah dari Fakultas Ilmu Budaya di bersama Pak Bahaudin, Pak Abdul Wahid, dan juga teman-teman lainnya. Nah, di sini dengan kontributor seperti Prof. Laksono, kemudian ada juga Dr. Hanefi, dan lain sebagainya. Ini juga adalah dosen-dosen dari HPM juga. Nah, ini memberikan pembelajaran untuk bisa berkolaborasi antar fakultas dan juga antar instansi juga, karena ini juga tadi bekerja sama dengan BKPK, Kementerian Kesehatan. Kemudian, selain itu saya juga berpartisipasi aktif dalam perkembangan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan. Nah, di sini saya sebagai salah satu research person dengan penanggung jawab yaitu adalah Prof. Laksono Trisnantoro. Jadi saya dalam perkembangan undang-undang ini dalam membahas kebijakan-kebijakan terbaru sehingga saya di sini terpapar dengan perkembangan kebijakan-kebijakan yang terbaru. Kemudian ini adalah contoh dari poster-poster pelaksanaan kegiatan webinar seperti itu. Kemudian ada juga kegiatan non-akademik nih, Bapak Ibu. Jadi tidak hanya akademik saja di dalam kelas, namun juga kita bisa mengeksplor diri kita untuk mengikuti kegiatan akademik, non-akademik di UGM. Nah, ini ada tari tradisional dan juga tari line dance. Nah, biasanya untuk tari-tarian ini tampil di acara seperti penerimaan mahasiswa, kemudian di kegiatan internasional, kemudian ada juga perlombaan. Ini untuk tari line dance kita ikut lomba di pada saat acara Fakultas Kedokteran. Nah, kebetulan kita menang juara 3 ya kalau nggak salah. Kemudian, nah ini juga ada foto kegiatan dari non-akademik tadi yang tari tradisional. Ini kita tampil di Malaysia pada saat PGF di Malaysia. Kemudian ini juga penampilan di Thailand pada saat di PGF di Thailand. Nah, dari kegiatan non-akademik ini kita bisa saling bertukar kebudayaan, kemudian kita saling mengenal budaya satu sama lain antar daerah dan juga antar negara, kemudian kita juga memperkenalkan juga budaya Indonesia ke kancah internasional. Nah, ini adalah foto-foto saat kunjungan di Malaysia. Jadi, saat kita melaksanakan PGF, kita tidak hanya melaksanakan kegiatan lomba dan juga seminar seperti itu, namun kita juga melaksanakan kunjungan ke beberapa tempat seperti Ministry of Health Malaysia, di Kementerian Kesehatan Malaysia. Di situ kita belajar bagaimana sistem kesehatan di sana. Kemudian kita juga mendapatkan pembelajaran tidak hanya di Kementerian Kesehatan maupun di saat kita pelaksanaan kegiatan webinar, melakukan kegiatan perlombaan maupun di seminar. Nah, kita juga bisa mendapatkan pembelajaran bahkan saat kita menginap. Jadi di sini adalah hotelnya. Itu mengusung konsep wellness. Di sini ada common living and wellness. Nah, tempat menginapnya ini pun kita bisa belajar bahwa tempat menginap atau hotel itu bukan hanya sebagai tempat menginap, namun juga sebagai ruang yang mendukung kegiatan fisik, mental, dan juga sosial. Jadi di situ ada banyak kegiatan yang bisa diikuti seperti ada senam, kemudian ada juga area olahraga yang luas. Ini ada danaunya di belakang, kemudian ada gym, ada spa, seperti itu, bahkan ada klinik kesehatan di sana. Jadi kita belajar itu tidak hanya kita datang ke perlombaan seperti itu, namun kita juga bisa belajar bahkan sampai di hotelnya pun. Jadi wellness ini seingat saya itu ada di mata kuliah Global Health juga yang diampu oleh Prof. Yudi Mahendra Data seperti itu. Jadi sekaligus kita mengingat-ingat nih pelajaran di kelas seperti apa, kemudian ini pelaksanaannya seperti apa. Bahkan kita dapat belajar dimanapun seperti itu. Kemudian ya mungkin ini sudah saatnya kita berpisah ya, tadi ada lagunya. Nah, jadi ini ada kutipan dari Benjamin Franklin bahwa tell me and I forget, teach me and I may remember, involve me and I learn. Jadi pembelajaran terbaik adalah melalui keterlibatan langsung seperti itu. Nah, jadi HPM atau KMK ini bukan hanya sekedar memberikan pembelajaran akademik di ruang kelas saja, namun memberikan ruang untuk bertumbuh dengan memberikan kesempatan-kesempatan di luar ruang kelas. Nah, pengalaman-pengalaman tersebut menjadi sarana memperkuat pembelajaran, menambah wawasan dan jejaring serta mengasah kompetensi. Nah,
Mungkin ada pertanyaan dari Bapak Ibu, bagaimana saya bisa mengikuti kegiatan-kegiatan internasional seperti ini. Nah, sebenarnya saya ini karena masih, karena masih fresh graduate juga ya Bapak Ibu, saya sebenarnya banyak mindernya, banyak nggak yakinnya seperti itu. Apabila saya ingin, mengajukan suatu esai maupun suatu abstrak, itu saya sebenarnya masih sangat ragu-ragu karena masih banyak pengalaman yang belum saya, eee cobain. Jadi, banyak juga ilmu-ilmu yang belum saya pahami maupun yang saya dapatkan. Jadi jangan khawatir apabila ingin mengikuti perlombaan, kemudian ingin mengikuti kegiatan-kegiatan, seperti ini, apabila ingin memasukkan abstrak maupun esai, itu, yang seperti saya katakan sebelumnya bahwa dosen dan juga tenaga pendidik di HPM ini sangat sangat profesional, sangat ahli di bidangnya, dan sangat membantu sekali. Jadi apabila ingin dijadwalkan, bisa menjadwalkan dengan, Mbak Sari, dengan Mbak Asri, dengan Bu Yuni, dengan, Bu Heni, seperti itu, untuk menghubungkan dengan, dosen-dosen di HPM, seperti itu. Mungkin sekian dari saya, mohon maaf ini waktunya kelebihan ya. Mungkin seperti itu saja, mohon maaf apabila banyak salah, kata dan kurangnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Kak Nila atas sharingnya tadi. Jadi meskipun kuliahnya daring, tapi ternyata banyak sekali pengalaman di luar akademik, bahkan pengalaman internasional yang Kak Nila ikuti selama berkuliah di HPM ini. Nah, baik, kita mungkin lanjutkan ke sesi terakhir untuk hari ini sebelum diskusi, yaitu sesi dari Ketua Prodi Magister Kebijakan dan Manajemen Kesehatan kita, yaitu Dr. Lika Prawidya Putri, MPH PhD, yang akan menyampaikan lebih detail lagi seperti apa sih perkuliahan di Prodi kita, kemudian seperti apa kurikulumnya, dan bagaimana kita, mungkin apakah ada beasiswa yang bisa kita dapatkan, atau mungkin detail lainnya terkait Prodi Kebijakan dan Manajemen Kesehatan ini. Nah, baik, kepada Dr. Lika, kami persilahkan Dok untuk bisa memaparkan materinya. Terima kasih Kak Tania untuk sharingnya. Terima kasih banyak Dr. Okti, Dr. Laksana, Kak Nila yang berkenan sharing-sharing bersama kami, bersama semuanya dengan kita semua. Nah, kali ini saya Lika sebagai Ketua Prodi Magister S2 Kebijakan Manajemen Kesehatan akan sharing terkait perkuliahan apa sih tentang prodi ini. Bentar, saya coba punya saya. Ini kelihatan ya layarnya saya soalnya. Sudah, Dok. Ya, oke. Ya Bapak Ibu, mungkin saya cepat aja ya. Tadi saya juga sudah menjawab beberapa pertanyaan. Terima kasih atas pertanyaan dan antusiasmenya. Sangat membantu kami untuk berkembang lagi untuk menyusun frequently asked question di Instagram atau di WhatsApp grup kami. Jadi berbicara tentang program studi kebijakan manajemen kesehatan, tadi ada Dr. Okti, Dr. Laksana. Mungkin saat itu kami belum menjadi magister sendiri, kami masih bergabung dengan kesehatan masyarakat. Seiring berkembangnya waktu, ini juga peta yang sebenarnya baru saya pelajari waktu mau presentasi ini. Ternyata ilmu ini ada sejarah singkat, ilmu IKM ini ternyata kesehatan masyarakat yang ilmu kesehatan masyarakat ini diinisiasi tahun 1958 di Indonesia. Kemudian di tahun 92 ini ada manajemen rumah sakit yang pertama kali dibuka di UGM. Kemudian ada minat kebijakan dan manajemen pelayanan kesehatan atau KMPK di tahun 95. Kemudian di tahun 2000 dan 2005 lahir minat kebijakan pembiayaan dan manajemen asuransi kesehatan atau KPMAK tadi Dr. Laksana, dan minat sistem informasi manajemen kesehatan yang di-lead oleh ketua departemen kami. Dari sini kita berkembang terus bagaimana untuk mengembangkan satu program studi yang yang bisa menjembatani antara akademisi dan sisi praktisi. Dan fokusnya tadi ada tentunya di pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat, dan juga fokus pada inovasi. Untuk ini kami terakreditasi unggul, dan saya bisa mengatakan bahwa ini satu-satunya magister kebijakan manajemen kesehatan yang ada di Indonesia.
Kemudian untuk peminatannya tadi sudah sekilas disebutkan. Yang pertama ada manajemen rumah sakit. Jadi di sini belajar tentang ya bagaimana sesuai dengan namanya, bagaimana mengelola rumah sakit. Yang kedua ada manajemen dan pelayanan kesehatan. Kebijakan pelayanan kesehatan itu dia melihat bagaimana ya memanage pelayanan kesehatan termasuk di organisasi kesehatan. Organisasi kesehatan ini sekarang ada banyak ya, ada sangat luas mulai dari ya yang pasti kita tahu puskesmas, ada klinik, ada apotek, dan sekarang makin berkembang ada laboratorium kesehatan daerah, ada gudang farmasi, dan banyak juga mahasiswa kami yang dari NGO atau LSM untuk belajar bagaimana, terutama yang dari perbincangan terakhir ini banyak yang tertarik tentang kesehatan global dan manajemen program. Kemudian di sini sistem informasi kesehatan, sistem informasi manajemen kesehatan. Di sini kita sejak 2023 terutama ya, kita mengalami perubahan transformasi digital yang sangat pesat. Ini sudah diinisiasi sejak lama sebetulnya, tapi mulai setelah COVID sangat-sangat pesat sehingga keep up dalam topik ini sangat-sangat penting. Dan di sini kami ada minat yang sangat terkait dengan itu, yaitu sistem informasi dan manajemen kesehatan. Kemudian kebijakan pembiayaan dan manajemen asuransi kesehatan. Banyak membahas tentang bagaimana pembiayaan itu sendiri. Tadi juga dari Dr. Laksana sudah menceritakan bagaimana ternyata perlu menghitung unit cost, ternyata perlu mempertimbangkan benefit, cost, ratio, dan seterusnya. Kemudian itu adalah 4 minatan kami. Nah, ini adalah ragam seleksinya. Ragam seleksi ini dalam artian saat Ibu, Bapak, teman-teman nanti membuka website admissions UGM ac.id, di situ ada beberapa pilihan, ada reguler, alumni berprestasi, double degree, dan rekognisi pembelajaran lampau. Nah, yang reguler ini ya sebetulnya untuk siapa saja, untuk umum, bisa biaya sendiri, kerjasama, dan beasiswa. Nah, beasiswanya apa? Kami sudah terdaftar di daftar penerima institusi yang bisa menerima LPDP. Kemudian juga dari Bapak Ibu ada beasiswa LPDP yang khusus Indonesia Timur. Masih ada juga beberapa yang mendapatkan beasiswa waktu itu dari company itu dari Pertamedica, klinik milik Pertamina. Dan juga ada yang dari tunjangan dari BPJS Kesehatan juga. Jadi pekerja BPJS Kesehatan mendapatkan beasiswa juga dari institusi masing-masing. Kemudian untuk penerimaannya ini di tahun akademik gasal dan genap. Ini sebetulnya semuanya sama penerimaannya. Kemudian ini jalur alumni berprestasi. Nah, untuk Bapak Ibu atau teman-teman yang lulus sarjana atau sarjana terapan dari UGM, kampus manapun tidak harus FK, yang memiliki IPK lebih atau sama dari 3,5 dan masa studi tidak lebih dari 9, maka bisa langsung mendaftar tanpa perlu tes TPA dan TOEFL. Jadi buat teman-teman barangkali ada yang sesuai kriteria ini bisa langsung mendaftar tanpa TPA dan TOEFL. Kemudian double degree, tadi ada beberapa yang menanyakan. Ini adalah 2 gelar, jadi antara Master of Public Health di University of Melbourne, Australia, dan Magister of Health Policy and Management di tempat kami S2 KMK. Di sini pembelajarannya 6 bulan di UGM, 1 tahun di Melbourne Uni, dan 6 bulan di UGM. Kemudian rekognisi pembelajaran lampau ini menawarkan durasi kuliah yang dapat lebih singkat, tapi memang pengembangan pekerjaannya perlu spesifik. Yang ini memang belum kami informasikan lebih lanjut. Maksud dari spesifik adalah misalnya minimal 3 tahun bekerja di institusi, terutama institusi pemerintahan, dinas kesehatan, puskesmas, rumah sakit, BPJS, dan seterusnya, sehingga ada beberapa kualifikasi ya dari pengalaman dan pekerjaan di institusi itu yang diperhitungkan. Kemudian ini tadi ada, jadi kami ada kelas reguler. Sebenarnya secara nomenklatur ini semuanya adalah reguler, tapi untuk mempermudah pemahaman ini kami buat menjadi kelas reguler, yaitu istilahnya yang masuk seperti anak kuliah yang penuh waktu. Jadi ada yang ini perkuliahannya dilaksanakan di pagi sampai sore hari, di jam kerja kami antara jam 8 sampai jam 4 sore. Sistem pembelajarannya ada tatap muka dan ada daring sinkronus, dan tentunya ada interaksi akademik juga, baik mau luring maupun daring. Kemudian kelas profesional, sistem pembelajarannya fleksibel melalui kombinasi tatap muka dan daring. Ini lebih banyak elemen daringnya. Nanti akan kami jelaskan lebih lanjut. Ini semuanya peruntukannya sama, tapi memang yang kelas profesional ini untuk yang sedang bekerja, terutama yang sedang bekerja, seperti
Kemudian, nah seperti apa rancangannya ini sekilas saja tentang kelas profesional. Jadi ada empat semester. Jadi yang semester 1, 2, dan 3 itu ada pelaksanaan perkuliahan yang luring di Jogja. Minggu 1 dan 2 itu bisa 1 minggu, bisa 2 minggu, tapi pada dasarnya 5-10 hari pembelajaran dan itu memang full kita akan melaksanakan perkuliahan. Kemudian ini semester 1-3 dan semester 4 ini memang targetnya hanya menyelesaikan tesis dan diharapkan luring untuk yang di ujian tesis. Namun ya itu adalah dari rancangan perkuliahannya. Ini adalah dosen-dosen kami. Banyak di antara ini yang merupakan buat kebijakan atau key decision maker di tingkat nasional. Di sini ada kepala departemen kami, Dr. Lutfan, ada Prof. Adi Utarini yang terkenal dengan penelitiannya tentang Wolbachia, Prof. Laksono Trisnantoro yang pernah menjadi staf khusus di Kementerian Kesehatan, dan beliau sangat peduli tentang regulasi-regulasi apa yang terjadi dan muncul. Jadi misalnya bersekolah di sini pasti akan selalu keep up to date dengan peraturan yang baru keluar. Prof. Yodi Mahendra Data, beliau banyak meneliti tentang global health dan tentang tuberkulosis, dan juga Dekan FKKMK UGM. Prof. Ali Gufron yang sebelumnya jadi Direktur BPJS Kesehatan telah kami berbahagia karena beliau berkenan untuk kembali bersama kami untuk mengembangkan pendidikan di sini. Ada juga Bu Diah Ayu selaku Ketua Minat KPMAK, ada juga Dr. Hanefi Jasri di sini Ketua Minat MMR, dan ada Dr. Guardian selaku Ketua Minat Simkes, dan ada dosen-dosen lainnya. Ini adalah pemetaannya, mungkin saya zoom di sini saja. Sebetulnya seperti apa struktur perkuliahannya tadi sudah disebutkan sekilas. Ada regulasi tadi ya kata Dr. Laksana. Waktu kuliah sih rasanya kayaknya nggak penting, tapi sekarang kok jadi ternyata ini penting ya, tentang belajar tentang regulasi kesehatan. Nah, di sini Bapak Ibu bisa melihat yang warna kuning ini mata kuliah dasar umum yang semuanya diambil. Kalau melihat di sini, jadi semuanya dari 4 minat ini akan perkuliahannya sama. Yang kecuali minat MMR ini selain apa yang di 6 mata kuliah umum ini akan mendapatkan materi tentang manajemen keperawatan rumah sakit. Kemudian di semester keduanya ada 4 mata kuliah yang diambil bersama-sama dan beberapa mata kuliah elektif masing-masing minat. Kemudian untuk semester 3 ini terutama untuk 3 minat, jadi KMPK, KPMAK, dan Simkes bisa mengambil mata kuliah elektif yang sesuai dengan minat masing-masing. Kalau kita berbicara tentang minat, sebenarnya minat itu apa? Sebetulnya seperti konsentrasi yang Bapak Ibu teman-teman ingin dalami. Misalnya saja tadi ada yang menanyakan, oh saya bekerja di dinas, misalnya di seksi kesehatan keluarga. Kesini mau memilih yang mana? Sebetulnya bisa fleksibel di mana-mana karena jenjang karir Bapak Ibu atau teman-teman dari puskesmas, dinas kadang-kadang sangat volatile ya, sangat fleksibel. Kadang bisa kembali ke pemerintah daerah, kadang bisa di Bapeda. Ada alumni kami yang menjadi kepala dinas pemberdayaan perempuan atau apa kalau tidak salah, jadi sangat volatile. Jadi lebih ke apa topik yang Bapak Ibu minati. Misalnya tadi saya ada dari seksi kesehatan keluarga atau seksi manajemen rumah sakit dan pelayanan primer, tapi tertarik mengembangkan bagaimana sih tentang informasi kesehatan, itu juga bisa memilih minat sistem informasi kesehatan. Juga sebaliknya, misalnya Bapak Ibu ada yang di puskesmas tetapi jenjang karirnya pasti juga sangat bisa gerak-gerak ya, bisa tiba-tiba ditempatkan di kantor jaminan pembiayaan kesehatan, bisa tiba-tiba ditempatkan menjadi direktur rumah sakit. Jadi bisa juga meskipun kerja di puskesmas bisa daftar ke magister manajemen rumah sakit dan seterusnya. Dan di akhir ini ada tesis. Tesis ini juga tidak hanya bagaimana penelitian, kan mungkin ini identik dengan penelitian. Kami mengembangkan berbagai macam bentuk tesis, ada yang bentuknya penelitian, ada yang bentuknya juga merancang bagaimana prototipe, atau misalnya merancang alur tata laksana pelayanan, merancang aplikasi atau dashboard sistem informasi. Tapi ini nanti kita jelaskan lebih lanjut. Pada dasarnya ini adalah mata kuliah yang ditawarkan di prodi kami. Kemudian, nah ini jejaring dan kerjasamanya, kami berjejaring dengan institusi ini baik untuk perkuliahan, untuk narasumber perkuliahan, juga untuk kegiatan magang. Kemudian ada kegiatan akademik dan non-akademik. Jadi mulai dari kegiatan akademiknya kami sering ada seri webinar berbagai macam
kami mengembangkan kurikulum berdasarkan health system building block misalnya. Jadi misalnya kita dalam sistem kesehatan, kita baik berbicara tentang pembiayaan, sumber daya manusia, sistem informasi, obat-obatan. Kami ada serial webinar yang sesuai dengan topik masing-masing. Yang di bawah ini yang pakai baju kuning ini ceritanya lagi outbound. Nanti Bapak Ibu saat pertama kali pasti semuanya dapat outbound. Ini ada kegiatan di luar di mana kumpul-kumpul informal juga antara dosen dan mahasiswa. Ada juga selanjutnya ini fasilitas-fasilitas penunjang, ada ruang teleconference untuk rapat, kemudian ini mungkin yang favorit mahasiswa ya di gazebo atau di DHIS ini atau di cafe HPM. Jadi di situ bisa belajar sambil ngopi-ngopi, sambil ngeteh dan seterusnya. Di UGM sendiri juga ada layanan psikologi dan khusus di FKKMK ada klinik sehati di mana kliniknya ini beda konsepnya dengan yang lain. Kalau di klinik biasanya kita pulang dapat obat, di sini kliniknya lebih ke banyak advice kesehatan terkait mental health, terkait gizi dan seterusnya. Dan tentunya ada perpustakaan FKKMK UGM yang sangat PW untuk teman-teman belajar. Kemudian di sini ini adalah masa studinya 24 bulan tapi ada saya bintangi dapat ditempuh paling cepat 18 bulan sesuai dengan pencapaian akademik mahasiswa. Ini memang tergantung bagaimana Bapak Ibu kan memang tesis ya bagian besarnya, tapi misalnya itu bisa disambi di semester 3 itu memungkinkan. Gelar akademik MHPM untuk biaya pendidikannya untuk yang kelas reguler tadi 15 juta per semester, kalau kelas profesional 19 juta per semester dan untuk yang double degree ini ada 50 juta per semester dan saat di Australia membayar UKT dalam Australian dollar. Nah ini sudah di cover juga di LPDP, jadi di LPDP misalnya Bapak Ibu berminat ada memang khusus double degree University of Melbourne dan Universitas Gajah Mada. Kemudian di sini ini adalah persyaratan pendaftaran, Bapak Ibu bisa mengklik di link ini, jadi ada syarat pendaftarannya. Bapak Ibu juga nanti bisa gabung di grup WA kami untuk mendapatkan informasi yang lebih lanjut. Kemudian ini gelombang penerimaan, saat ini penerimaan gelombang ketiga sudah dibuka, Bapak Ibu dan teman-teman sekalian di admissions.ugm.ac.id. Gelombang 3 ini antara 28 April sampai 18 Mei dan gelombang keempat 9 sampai 30 Juni. Dan yang tadi ada pertanyaan juga, kalau misalnya tidak terima di gelombang pertama bisa ke selanjutnya, bisa. Sehingga ya kami mengencourage daftar dulu saja di gelombang ketiga. Seringnya sih yang tidak terpenuhi tes TOEFL dan TPA. Sehingga nanti kami mungkin bisa bagaimana mengarrange supaya Bapak Ibu bisa tersupport untuk pendaftarannya. Berikut untuk informasinya, Bapak Ibu untuk informasi lebih jelas, aktivitas, kegiatan, webinar, dan pendaftaran ada di Instagram, HPM UGM, di YouTube juga ada channel kami. Untuk email bisa kirim ke admisi HPM FK UGM atau bisa langsung ke informasi pendaftarannya secara umum. Silakan bergabung di WhatsApp-nya. Terima kasih. Saya kembalikan pada Kak Tania. Terima kasih baik Dokter Lika, ini pas sekali. Tadi infonya sudah sangat lengkap teman-teman. Mungkin kita langsung masuk saja ke sesi diskusi. Untuk teman-teman yang mungkin mau open mic, saya buka 1-2 pertanyaan dulu sebelum kita membacakan pertanyaan dari kolom chat. Silahkan kalau ada yang mau bertanya secara langsung. Baik, Kak Diah Ayu Fahmi, boleh silahkan disampaikan pertanyaannya. Izin Kak, saya di Ayu Fahmi, mau menanyakan tentang benefit yang tadi. Nah, luringnya itu kan tadi 2 minggu tiap semester ya Kak ya. Nah, itu wajib ya kalau 2 minggu tiap semester, karena kalau seperti kelas profesional itu kan seperti kami misalnya ASN kan kesulitan ya untuk junior seperti itu, seperti apa ya? Ya, terima kasih Bu. Ini saya langsung jawab nggak apa-apa, ini saya main robot aja, maaf Kak Tania. Iya, terima kasih Bu Dia Ayu. Ya, untuk rancangannya biasanya yang 2 minggu full itu di depan saja Bu Dia Ayu. Jadi di 10 hari kerja pertama ya. Itu kalau 10 hari kerja, kok sama hari Sabtu ya bisa sampai, ya nggak sampai 2 minggu full. Tapi memang rancangannya di setiap semester tuh ada ke UGM-nya. Dan itu dibuat fleksibel sih Bu. Jadi di beberapa kasus kami berdiskusi dulu dengan siswa kira-kira kesempatannya bagaimana untuk luringnya sehingga bisa diatur lebih lanjut lagi. Begitu Bu Dia Ayu. Ya, sama-sama Bu. Oke, baik. Gimana Kak Tania, moderator, kita baca chat yang belum terbalas mungkin? Oh, boleh. Kita baca chatnya. Dari yang belum terbalas, ini kita lihat dari Bu Erni Rosita Dewi. Ya.
menanyakan kalau ingin ambil MMR profesional, tapi sekarang posisi tidak bekerja di rumah sakit, apakah boleh? Saya pikir bisa Bu, menurut saya ada pengalaman di rumah sakit ya Bu Erni berarti ya. Ya, kalau dari jawaban saya sih bisa, Ibu bisa mencoba mendaftar atau nanti Ibu bisa join di grup WhatsApp-nya untuk menanyakan lebih lanjut. Tapi pada dasarnya syarat masuk UGM-nya adalah seperti yang dicantumkan tadi. Nah, mengenai kesesuaian di kelas profesional atau reguler memang nanti kita telaah lagi gitu Ibu. Baik, terima kasih Dokter Lika. Mungkin saya lanjutkan dulu ke pertanyaan selanjutnya di kolom chat. Untuk dari Ibu Arwinda, apakah bisa dijelaskan terkait RPL bagi pegawai yang bekerja di rumah sakit dengan masa kerja 10 tahun? Kemana-mana, coba Mbak diulang lagi. Apakah? Apakah bisa dijelaskan terkait RPL bagi pegawai jadi RS dengan masa kerja 10 tahun? Ya, baik. Terima kasih untuk pertanyaannya Bu Arwinda. Ya, memang RPL ini konsep yang cukup baru ya. Di kami sudah menyelenggarakan, tapi memang khusus kerjasama dengan BPJS Kesehatan. Tapi karena ini khusus kerjasama, kami belum mengannounce secara khusus. Nah, kalau sudah bekerja di rumah sakit, kami melihat berdasarkan jabatan fungsionalnya Bapak dan Ibu. Jadi misalnya apakah Bapak Ibu selama ini sebagai dokter fungsional, sebagai dokter gigi, atau sebagai admin kesehatan, atau sebagai fungsional epidemiologi atau fungsional yang lainnya. Dari situ kami bisa menelaah ada kompetensi apa saja Bapak Ibu yang sesuai dengan mata kuliah yang kami tawarkan. Kemudian nanti ada sistem mungkin semacam mungkin juga bukan ujian ya. Jadi pertama assessment by paper dulu. Apabila diperlukan mungkin perlu seperti wawancara sehingga bisa menjustifikasi ini mata kuliah ini bisa di exempt atau dilewati begitu Bu. Jadi untuk masa kerja di rumah sakit 10 tahun itu perlu menanyakan melihat lagi apa saja mungkin pengalaman-pengalaman yang Ibu ambil. Misalnya tadi di rumah sakit ada mata kuliah manajemen keperawatan. Nah, misalnya apa saja di selama pekerjaan Ibu barangkali ada sertifikasi atau kursus atau yang lain-lain yang mirip, yang topiknya mirip dengan manajemen keperawatan sehingga itu bisa di-exempt. Singkatnya itu, kemudian dari Kak Devino membuka program fast track bagi S1 kedokteran. Ya, ini dibuka Kak Devino. Sepertinya pembukaannya saya lupa, mohon diingatkan Mbak Asri kalau ingat waktu itu pernah di-share, tapi saat ini sudah buka kok tidak salah. Dan timeline dan mekanisme pendaftarannya sama dengan jalur reguler S2 sepengetahuan saya Kak Devino. Kami mencoba cari informasi dulu ya, tapi sosialisasinya itu akan dilaksanakan di kapan ya? 22 Mei, Dok. 20 Mei. 22 Mei. Oh, 22 Mei. Ya, itu sosialisasinya akan dilaksanakan di 22 Mei. Di auditorium maksudnya ya, harusnya. Makasih pertanyaannya. Tadi ada yang raise hand? Tadi ada Kak Zaid dan Gozali. Apakah mau menyampaikan pertanyaannya? Boleh open mic? Nggih. Sebetulnya perkenalkan sebelumnya dokter, saya Zaidan dari program studi S1. Di sini saya mau melanjutkan dari Mas Devino tadi, nggih. Ini terkait dengan program fast track tadi. Ini kan berarti sosialisasi nanti di tanggal 22 Mei, berarti mungkin kan pendaftaran itu setelah itu nggih, mungkin bisa menurut kalender akademik dari prodi S1. Nah, ini untuk programnya sendiri, untuk fast track, nanti untuk koas dan sebagainya, itu mekanismenya seperti apa nggih? Ya, oke. Saya boleh lanjut jawab Kak Tania. Boleh silakan Dok. Oke, Kak Zaidan, jadinya kalau terkait dengan koas ya, jadinya kan Kak Zaidan ini semester 6, betul ya? Atau semester 5 atau 4? Semester 6 dong. Semester 6. Nah, kalau semester 6 nanti jadi kan semester 7 itu secara nature itu kan di FKKMK dia kan blok elektif. Nah, blok elektif itu digantikan dengan masuk ke semester 1 S2 KMK. Kemudian nanti semester 2-nya itu ya seperti masuknya di situ, dan semester 3 jadi pelaksanaannya semester 1, 2, semester 3 itu dilaksanakan bersamaan dengan tesisnya, sehingga koasnya itu bisa diambil setelah dinyatakan lulus kalau tidak salah. Jadi ada peraturan harus yudisium baru bisa mendaftar koas. Nah, jadi kan yang jadi nanti di semester 7-nya Kak Zaidan itu sama dengan semester 1-nya kami. By the end of semester 7 nanti Kak Zaidan akan yudisium kan, yudisium kedokteran. Nah, baru setelah yudisium kedokteran Kak Zaidan baru akan dapat NIM-nya yang S2 KMK ini. Gitu.
Sudah Oke. cukup jelas? Ada yang mau ditanyakan? Oke dokter, mungkin sedikit follow up. Nah, kan kalau di semester 7 kan berarti kita seperti bersinggungan antara S1 dan juga S2 nggih, sebagai mahasiswanya. Nah, ini apakah kira-kira kami bisa mengikuti event untuk mahasiswa S1, misalkan ada lomba untuk mahasiswa S1, ataupun ada event terkait simposium dan sebagainya, tapi eh, mensyaratkan S1, apakah itu statusnya kita seperti apa gitu? Hmm, Kalau itu saya pikir tergantung dari event atau kompetisinya ya. Jadi sepertinya kalau di mana yang saya tangkap, selama Kak Zaidan belum yudisium S1 berarti masih dinyatakan sebagai S1 gitu. Sepengetahuan saya ya, karena belum yudisium kan. Nah, baru setelah ikut semester 2 dan 3 baru ya di situ baru disebut sebagai mahasiswa magister. Matur nuwun ya, Dok. Yuk, sama-sama. Terima kasih Kak Zai dan Dokter Lika masih Ya. kita mau Oke. menjadi raise hand lanjut dulu ya dok. Oh ya, oke, silakan. Tadi Kak Fairuza, silahkan. Terima kasih, saya Dr. Feruza dari Kota Batam. Saat ini bekerja di rumah sakit. Nah, kita tuh tadi menyambung tadi Mbak Dia juga nanya masalah tentang izin untuk belajar ini. Memang dikasih izin, cuman untuk meninggalkan tempat sampai 10 hari itu sepertinya tidak bisa langsung strike 10 hari. Nah, apakah ada mekanisme bahwa ini fleksibel di hari-hari tertentu, jadi bisa urus cuti dulu, disambung lagi nanti minggu depannya dengan sistem izin. Nah, itu ada nggak fleksibilitas seperti itu untuk kita yang di luar kota dan ASN. Terima kasih Bu Lika. Ya, terima kasih Dokter Fairuza. Ya, ada fleksibilitas seperti itu dokter. Jadi memang di awal, memang ini yang jadi memang terkait izin belajar. Jadi memang biasanya dari pengalaman kami, izin belajar itu memerlukan jadwal yang definitif ya. Di kami biasanya pembelajaran untuk yang paruh waktu itu dilakukan Jumat dan Sabtu. Occasionally, sangat-sangat jarang dilakukan di hari Senin sampai Kamis, kecuali ada kasus-kasus tertentu. Misalnya seperti sekarang ini kan banyak sekali long weekend ya. Jadi beberapa perkuliahan untuk memastikan kita tepat waktu dilaksanakan di hari Kamis malam. Jadi jadwalnya sudah ada, kemudian fleksibilitas yang memang diharapkan yang semester pertama ini hadir luring. Jadi ya supaya mengenal kampusnya juga, supaya bisa outbound bersama-sama bertemu juga dengan sivitas akademika di sini. Itu diharapkan luring dan nanti bertemu dengan semua mahasiswa. Yang semester selanjutnya akan didiskusikan terlebih dahulu, dokter. Jadi kesempatannya availability dari sekian mahasiswa itu kapan dan bisa dinegosiasikan lah, terutama untuk yang ASN. Oke, terima kasih Bu Lika. Pertanyaan selanjutnya boleh lagi Bu. Ini Ya. dari bidang BKPS, dari BKPSDM kami minta ada bukti bahwa ini diperbolehkan untuk hybrid Bu. Jadi untuk pencatutan gelar nanti, apa bisa saya dapat keterangan itu Bu? Oh iya, nanti ada SK Rektor yang memang menyatakan pembelajaran ini dilakukan blended, jadi memang ada kata-katanya minimal luring 25%. Jadi atau bukan itu ding kata-katanya, maksimal sepenuhnya daring adalah 40%. Jadi nanti ada SK Rektor yang akan bisa kami lampirkan. Dan itu berlaku untuk semua prodi juga ya. Oke, terima kasih Bu Lika. Terima kasih. Selanjutnya kepada Pak Muslimin Budiman, silahkan. Selamat sore Dr. Nike, perkenalkan nama saya Dr. Muslimin Budiman di Jakarta. Terima kasih atas waktunya, sangat menarik sekali terkait program KMK di UGM saat ini. Hal yang paling saya ingin tanyakan saat ini adalah saya tertarik untuk apply pada program double degree antara UGM dan University of Melbourne. Namun perlu kita ketahui bahwa bila ingin apply LPDP biasanya para awardee akan mempersiapkan letter of acceptance terlebih dahulu untuk LPDP. Berarti yang menandakan bila saya apply untuk S2 KMK di gelombang ini atau gelombang 4, berarti menandakan LOA keluar setelah gelombang 4. Dan berarti akan apply LPDP di pertengahan tahun ini. Lalu artinya pembelajaran di waiving ke tahun depan atau seperti apa ya, dokter? Terima kasih. Ya, terima kasih Dokter Muslimin, pertanyaan yang bagus. Jadi memang untuk LPDP itu kan pasti membutuhkan LOA. Jadi yang kami sarankan adalah saat ini mendaftar dulu untuk jalur double degree. Tapi memang LOA itu digunakan untuk gelombang LPDP setelahnya. Ini kan LPDP sudah pengumuman kok tidak salah ya, yang pertama. Nanti ada gelombang lagi tuh Juli. Jadi nanti LOA yang misalnya sekarang sudah diterima, dimasukkan untuk jasa LPDP, setelah itu dinyatakan diterima, jadi
masuknya memang tahun depan. Betul tadi yang seperti yang disampaikan. Baik, berarti Ya, untuk ya, pembelajarannya di tahun depan ya dokter? iya, mulai Agustus 2027 berarti ya kalau untuk LPDP, karena yang sekarang sudah terlalu mepet. Ya, Terima kasih. sama-sama. Terima kasih banyak Dokter Muslimin, Dokter Lika. Izin mungkin kita akan lanjutkan untuk mungkin sedikit merangkum pertanyaan yang sudah masuk tadi via chat untuk teman-teman juga yang mungkin belum belum menyimak chat yang sudah berlangsung di Zoom meeting kita pada sore hari ini. Nah, tadi terkait metode pembelajaran sudah disampaikan oleh Dokter Lika juga tadi dari materinya bahwa untuk perkuliahan di HPM ada 2, reguler dan profesional ya dok ya? Iya, Yang betul sekali. begitu dok? Iya, kalau sistem PJJ murni itu belum ada, maksudnya secara nomenklatur kita belum PJJ murni, tetapi ada sistem blended learning seperti yang tadi sudah saya sampaikan, yang luring itu maksimal 25%. Minimal, salah kebalik-balik jadi. Ya, Baik, tadi juga sudah dijelaskan juga terkait pertemuan luringnya, kemudian berarti tidak full online Bapak Ibu karena tetap ada luringnya di Jogja. Mungkin next slide boleh untuk mata kuliah atau materi pembelajaran. Tadi ini sepertinya belum terjawab untuk MMR itu apakah bagaimana sistem magangnya dok? Ya baik, di sini apakah ada yang dari MMR ya? Pak Nevi? Oh nggak ada mungkin ya. Jadi untuk MMR sistem magangnya itu di rumah sakit dengan rumah sakit yang sudah berjejaring, biasanya sih yang terutama yang ada alumni kami juga sehingga dapat mendukung pembelajaran. Jadi magangnya itu durasinya umumnya adalah 2 bulan sampai 3 bulan. Ada yang dilaksanakan bersamaan dengan perkuliahan semester 3 biasanya. Ada juga beberapa yang mengambil misalnya mengambil duluan saat break antara semester 2 dan 3 antara Juli sampai Agustus. Jadi sistem magangnya yaitu sistem dari hal jadwal. Untuk detailnya karena saya sendiri bukan dari saya dari peminatan KMPK bukan dari rumah sakit tidak bisa menceritakan detailnya, tapi kurang lebih ya mungkin yang utama malah ini. Jadi di rumah sakit itu tidak di klinisnya tetapi di manajemennya. Nah, ini cerita menarik juga. Waktu itu ada mahasiswa yang kebetulan tenaga medis ya, kemudian magang di rumah sakit, bertanya kami perlu pakai scrub atau tidak? Kan aja jawabannya tidak karena di manajemen, jadi memang nggak perlu pakai scrub atau jas dokter, jadinya memang di manajemen. Kemudian apakah nakes seperti bidan bisa mengambil salah satu? Oh bisa Kak Rahmi. Jadi di beberapa mahasiswa dan alumni kami juga latar belakangnya ada yang bidan, ada yang sarjana terapan kebidanan juga. Kemudian yang tadi sudah terjawab ya, untuk NGO memang core modul yang judulnya tentang manajemen NGO itu tidak ada, tapi tadi seperti disampaikan oleh Kak Hafiz juga di chat ya, bahwa ada membahas di kuliah manajemen strategik bagaimana tentang menelaah bagaimana renstra NGO juga di mata kuliah manajemen program, dan tadi juga ditanyakan tentang regulasi teknologi digital itu dibahas 2 kali sepengetahuan saya, yang secara mendalam ada di hukum dan etika regulasi dan ada di informasi kesehatan. Oke, untuk next-nya, kelas profesional apakah boleh tidak melakukan magang? Boleh. Jadi untuk yang kelas profesional memang istilahnya seperti kalau yang ini kami eksemsi, jadinya memang bisa tidak melakukan magang. Tapi waktu itu juga ada yang malah meminta untuk magang karena pekerjaannya itu tidak di apa ya, misalnya ada mahasiswa yang bekerjanya di klinik tapi ingin magang di rumah sakit gitu. Ini percontohan saja ya karena informasi detailnya itu saya tidak ingat. Jadi ada memang yang kelas profesional tapi dia ada di klinik ingin belajar di Kementerian Kesehatan, dan waktu itu kami ya ini sedang sebenarnya akan difasilitasi. Kemudian next, J yang struktural tadi sudah dijawab ya. Jadi minat manapun sesuai dengan bagaimana ya pandangan karir Bapak Ibu semuanya ke depannya. Jadi misalnya tadi sudah saya contohkan, kemudian double degree apa bedanya dengan single degree yang di UGM saja. Ya tadi sudah sekilas saya jawab di chat juga bahwa bedanya antara yang single degree itu ya jadinya ada 1 tahun, ada 8 mata kuliah yang memang diambil di Melbourne Uni. Di sana ada banyak pilihan, ada mata kuliah wajibnya Melbourne Uni juga dan ada elektifnya. Tadi kok tidak salah Kak Hafiz sudah mencantumkan di linknya Dr. Jihan, mudah-mudahan sudah dicek ya. Selanjutnya, oke, untuk minat Simkes apakah lebih banyak background di bidang kesehatan atau dari IT?
ini termasuk salah satu minat yang pembelajarannya paling dinamis, jadi sangat mix ya antara yang ada yang di background kesehatan di dinas kesehatan, ada yang di puskesmas, ada juga yang memang latar belakangnya statistik misalnya atau ilmu komputer. Dari Bu Anissa mungkin mau menjawab atau Kak Rizky Mangku untuk pertanyaan ini? Mungkin sambil menunggu Bu Anissa open mic, saya menjawab dulu dari Dr. Maria Ulfa. Untuk minat MMR, apakah harus berjabatan? Berjabatan itu berjabatan tangan. Nggak bercanda, Bu. Jadinya ini ya harus direktur gitu ya, Bu ya. Sepengetahuan saya tidak, dokter. Jadinya jadi tadi yang saya ceritakan ada yang di dinas kesehatan itu mengambil MMR. Karena apa? Ya karena itu yang difokuskan di kan di dinas kesehatan tuh juga ada kesehatan lanjutan, di Kemenkes juga ada kesehatan lanjutan. Jadi di mana-mana itu bisa mengambil MMR juga. Kemudian untuk syaratnya bisa ditampilkan atau kalau ada kakak yang sempat bisa paste di chat, tapi syaratnya itu informasinya ada di website kami juga atau bisa di Instagram. Kalau kakak kalau dokter punya Instagram ya, nanti di yang paling atas yang di pin itu ada informasi yang lengkap di situ. Kemudian selanjutnya kalau tadi kembali lagi tadi kalau sepertinya saya bisa jawab deh. Yang tadi manajemen, berminat dalam manajemen klinik dan rekam medis elektronik, apakah ada peminatan? Saya pikir kalau Simkes bisa ya. Saya tidak tahu manajemen klinik itu aspek apa. Kalau misalnya Kak Nur Zahra mau open mic bisa. Tapi ya mungkin bisa spesifik manajemen klinik seperti apa. Kemudian ada lagi, udah ya. Nilai TOEFL ini ada nih, nilai TOEFL minimal berapa? Saya kurang hafal, tetapi ada syarat yang untuk TOEFL tertentu. TOEFL untuk bahasa Inggris itu tidak harus TOEFL, dia bisa istilahnya apa? Accept ACCEPT, tapi itu khusus yang Bapak Ibu yang di Jogja ya. Ada juga TOEIP, TOEIP gitu. Itu juga ada informasinya, informasi link tes bahasa Inggrisnya apa saja dan di mana saja itu sudah ada listnya Bapak Ibu kalau melihat di website di UGM. Jadi nanti ada misalnya Bapak Ibu tinggal di Bengkulu gitu, nanti tinggal diklik dipilih di Bengkulu di sini. Kak Reni mungkin bisa minta tolong paste ya, kemarin sempat saya post juga di WhatsApp group, atau silakan bisa bergabung di WhatsApp group, kita bisa berinteraksi lebih lanjut. Kak Nur Zahra sudah dijawab, terima kasih. Dr. Lutfan sudah ikut menjawab. Ya, sangat penting di era sekarang ini di mana banyak data digital, ini ada posisi Chief Medical Information Officer yang sangat penting dengan skill manajemen klinik maupun di aspek rekam medis. Ya, saya pikir itu semuanya sudah ya. Ada lagi? Dokter, ada nih. Iya. Enggak. Ini Bapak Ibu juga menyampaikan ingin meminta materinya, nanti kita share di grup WA ya dok ya? Iya bisa, atau nanti ya biar gampang di mana website juga boleh kalau ada ibu yang nggak WA-an nih, Bapak Ibu teman-teman yang nggak WA-an tapi ini informasi pendaftarannya. Iya. Bapak Ibu, barangkali di sini ada Bapak Ibu teman-teman yang sudah mendaftar sebelumnya ya tapi sudah diterima atau pengen pertanyaan tentang Dever, nanti bisa join WhatsApp group ini. Nanti ada salah satu admin yang bernama admisi, itu bisa kontak langsung khusus terutama untuk yang sudah mendaftar dan sudah diterima ya untuk menanyakan Dever dan lain-lain. Ya, PPT-nya akan kami share di website dan semuanya. Recordingnya juga mungkin bisa ya di-share di YouTube. Tadi sayang kalau cerita dari Dr. Okti, dari Dr. Laksana, dan dari Kak Nila bisa disebarkan. Mudah-mudahan bisa menginspirasi. Kok saya sendiri sih, dimanapun nanti kakak-kakak, Bapak Ibu, teman-teman mendaftar S2 nanti, dari ketiga tokoh yang hari ini kami hadirkan bisa menginspirasi apa sih apa ya way forward untuk kita semua. Kadang-kadang kan mikir gitu ya, aku habis ini ngapain ya, 5 tahun lagi aku mau kemana dan seterusnya. Mudah-mudahan apa yang tadi disampaikan bisa menginspirasi teman-teman dimanapun nanti akhirnya lanjut. Mudah-mudahan bisa membekali aspek-aspek apa saja, apalagi di era AI ini ya, informasi sangat banyak, kita bisa cek macam-macam, kita bisa belajar banyak hal dalam hitungan detik, beda sekali dengan zaman dulu saya kuliah. Jadinya mudah-mudahan semuanya bisa berkembang bersama. Itu detail lagi mana ya? Udah Kak Tan. Ya, terima kasih Ibu Anissa juga sudah menjawab. Syarat lulus apa ada kewajiban publikasi tesis? Publikasi tesis ini tidak ada kewajiban Kak Erni. Jadi mohon maaf mungkin kalau nun sewu Kak Erni yang Muslim, publikasi tesis itu hukumnya seperti apa, sunnah gitu ya. Kalau ada bagus, kalau nggak ada nggak apa-apa. Tapi tesisnya harus ada begitu Kak Erni.
Publikasi itu maksudnya jurnal ya, jadi itu tidak harus ada. Dan kami juga telah merancang bagaimana sih ya di era sekarang ya, kami juga menyadari kami di kebijakan manajemen kesehatan tidak policy maker, kepala dinas, Pak Bupati, sepertinya tidak mungkin juga membaca jurnal ya. Jadi kami mengembangkan juga apa sih nanti publikasinya. Itu ada bagaimana menyusun video blog, vlog begitu, atau policy brief yang ditampilkan di website institusi masing-masing dan seterusnya. Jadi publikasi itu apalagi di sektor kesehatan yang sangat-sangat volatile dan ini ya sebetulnya saya bisa bilang namanya health policy, sama itu kan dekat dengan politics. Jadi tidak bisa mengandalkan itu saja. Itu menjadi publikasi di jurnal bisa sangat bagus untuk yang ya terutama untuk yang senang dengan dunia akademik, tapi bentuk publikasi lainnya juga bisa. Tapi juga lagi-lagi bentuk publikasi lainnya juga tidak wajib juga. Begitu Kak Tania. Baik, Dokter Ike dan juga Bapak Ibu, rekan-rekan sekalian, karena kita waktunya sudah menunjukkan hampir pukul 17.30. Ini sungguh luar biasa sekali antusiasme rekan-rekan semua. Terima kasih banyak sudah hadir di acara Open House pada sore hari ini. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Dr. Okti, Dr. Laksana, Kak Nila, Dr. Like, dan terutama seluruh rekan-rekan yang hadir pada sore hari ini atas antusiasmenya. Dan tadi terkait informasi lebih lanjut, tadi seperti yang sudah disampaikan Dr. Like, ada di Instagram kami ataupun di YouTube kami, dan terutama di website kami juga ada. Dan apabila ingin lebih lanjut mengetahui terkait pendaftaran, terutama terkait admisi, bisa bergabung di WhatsApp grup kami yang sudah kami sampaikan di kolom chat maupun di email konfirmasi pendaftaran Bapak Ibu semuanya. Baik, mungkin izin kita tutup untuk acara open house pada sore hari ini. Kami mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan yang kami lakukan pada sore hari ini. Terima kasih sekali lagi dan sampai jumpa di Departemen Kebijakan dan Manajemen Kesehatan, Prodi Magister Kebijakan dan Manajemen Kesehatan FKK MK UGM di tahun ini. Terima kasih semuanya. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.